Filosof selanjutnya yaitu Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi 1869 sampai 1948. Juga dipanggil Mahatma Gandhi, adalah seorang pemimpin spiritual, filosof, dan politikus dari India. Pada masa kehidupan Gandhi, banyak negara yang merupakan koloni Inggris. Gandhi adalah salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Dia anti kekerasan yang mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi damai. Takut gelap. Gandhi sebagai seorang manusia tidak jarang juga melakukan hal-hal kontradiktif dan unik karena tuntutan untuk hidup hemat. Ia tidak jarang menggunakan debu sebagai ganti dari sabun untuk mandi. Ia juga bercukur dengan alat cukur yang sudah tumpul karena alat cukur baru harganya cukup mahal. Gandhi adalah orang yang sangat berani dan tidak takut terhadap Inggris. Meskipun begitu, ia takut dengan kegelapan sehingga selalu tidur dengan lampu yang tetap menyala di sisinya. Biaya puasa. Saat Gandhi yang menjalani hidupnya sebagai seorang asketik menjadi tamu di rumah seorang penyair Sarojini Naidu. Setiap hari ia berpuasa dan istri Sarojini setiap hari mempersiapkan susu, buah segar, jus, dan keperluan lainnya untuk berbuka. Konon istri Sarojini sempat mengeluh dengan berkata, "Anda tidak tahu, Mahatma, betapa mahal biaya untuk keperluan puasa Anda ini." Biaya orang tua miskin. Dalam buku Little Brown Book of Anecdotes diceritakan bahwa setelah menjadi seorang negarawan yang diakui dunia, Gandhi bertahan dengan gaya hidupnya sendiri. Ia bertahan memakai baju yang ringkas, berjalan kaki kemanapun jika memungkinkan, dan selalu naik kereta di kelas paling rendah. Suatu ketika, Lord Louis Mountbatten, seorang gubernur Inggris, begitu terpesona dengan cara para pengawal Gandhi menjaga keamanannya di sebuah stasiun. Ia melihat bahwa semua barang dan keranjang di kereta tersebut diteliti satu demi satu secara cermat oleh pengawal Mahatma. Ia pun berkomentar, "Kalian tidak tahu betapa mahal biaya yang dibutuhkan untuk orang tua yang miskin tersebut." Kesempatan belajar di penjara. Pada tahun 1910, Gandhi dikirim ke penjara oleh Perdana Menteri Afrika Selatan Jan Smuts karena mengampanyekan perlawanan terhadap diskriminasi atas warga India. Dari dalam penjaranya di Bloemfontein, Gandhi mengirimi Smuts satu surat terima kasih secara tulus karena Smuts telah memberinya kesempatan untuk belajar tanpa terganggu apapun selama setahun yang membuatku sangat gembira. Suara kambing di perut. Suatu ketika, Gandhi muda diprovokasi oleh seorang temannya yang terpesona oleh tradisi barat untuk makan daging seperti dirinya. Karena dengan memakan daging, seseorang akan menjadi pemberani seperti orang-orang Inggris. Mereka pun kemudian berburu berdua dan Gandhi pun mencoba memakan daging untuk pertama kalinya. Hasilnya, malam yang penuh kengerian, kata Gandhi. Karena malam itu, setiap kali aku jatuh tertidur, aku seperti mendengar suara kambing mengembik dalam perutku dan aku pun terbangun. Membahagiakan orang miskin yang menemukan sepatu. Suatu ketika saat naik kereta api, salah satu sepatu yang dipakai oleh Gandhi lepas dan terjatuh ke atas rel kereta. Karena ia tidak bisa mengambilnya, ia pun kemudian melepas sepatu yang satunya yang masih ia pakai. Kemudian melemparkannya ke rel ke arah sepatunya yang pertama tadi lepas. Saat orang di sebelahnya keheranan bertanya, Gandhi menjawab, "Orang miskin yang menemukan sepatu tergeletak di atas rel akan mendapati sepatu itu sepasang dan bisa dipakainya." Pemikiran yang sangat bagus. Mahatma Gandhi pernah ditanya tentang bagaimana pemikirannya tentang peradaban barat. Ia menjawab, "Menurutku pemikiran itu akan menjadi pemikiran yang sangat bagus." Ceramah di depan para maharaja. Suatu ketika Gandhi memberikan ceramah di hadapan beberapa maharaja di India. Ia menyarankan mereka agar meninggalkan kehidupan duniawi dan beralih kepada hidup sederhana. Satu demi satu orang yang ia ceramahi meninggalkan ruangan tersebut. Dan akhirnya Gandhi menyadari bahwa di ruangan tersebut hanya tinggal dirinya dan sang moderator. Saat kemudian acara selesai dan sang moderator pun pergi, Gandhi berkata, "Kasihan orang itu, pasti ia sangat tersiksa oleh saat menemaniku tadi."
antara yang vital dan yang spiritual. Pada usia 36, Gandhi meninggalkan kehidupan seksual dalam rangka mempersembahkan seluruh energinya untuk masyarakat. Ia terinspirasi oleh praktik selibat dalam agama Hindu, Brahmacharya. Menurut Gandhi, kontrol secara penuh terhadap cairan vital akan meningkatkan kekuatan spiritual. Penyesalan seksual. Sebuah cerita menyatakan bahwa alasan awal mengapa Gandhi menghindari kehidupan seksual pada usianya yang masih tergolong muda adalah peristiwa pribadi. Gandhi selalu teringat bahwa pada saat ia berusia 16 tahun, ia tidak pernah menyadari ayahnya sedang sekarat dan lebih memilih untuk berhubungan seks dengan istrinya, Kasturba. Ia pun merasa sangat bersalah karena pada malam kematian ayahnya tersebut, ia malah bersenang-senang dan mengabaikan ayahnya. Kamar mandi adalah kuil. Sebagai seorang vegetarian yang sangat ketat, Gandhi banyak melakukan hal-hal yang sangat berat untuk fisiknya. Ia menghindari segala jenis bumbu karena dianggapnya hanya menyenangkan panca indera. Ia juga mengatur jadwalnya secara ketat dan memasang jam di rumahnya yang disamakan waktunya dengan jam di aula tempatnya memberi ceramah. Ia menjadwalkan kegiatan untuk kamar kecil dalam rangka membersihkan isi perut setiap hari, pada pagi dan sore masing-masing selama 20 menit. Kamar mandi adalah kuil, katanya. Ia pun tidak menolak kalau ada orang berkonsultasi atau mengajaknya berbicara saat ia berada di dalam kamar mandi. Jalan keluar penyesalan. Pakistan tahun 1947. Seorang Hindu mendekati Gandhi dan mengaku telah melakukan dosa besar. Aku membunuh seorang anak kecil, kata lelaki yang tampak kebingungan tersebut. Aku mencampakkan kepalanya ke dinding. Mengapa bisa begitu? Tanya Gandhi. Karena mereka membunuh anakku. Orang-orang Muslim itu telah membunuh anakku. Aku tahu jalan keluar yang membebaskanmu dari neraka, kata Gandhi. Carilah seorang anak kecil, anak yang ayah ibunya terbunuh. Lalu angkatlah menjadi anakmu sendiri. Pastikan anak itu adalah seorang Muslim dan besarkan pula dia sebagai seorang Muslim. Filosof selanjutnya yaitu Ludwig Wittgenstein. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein 1889 sampai 1951 adalah seorang filosof yang lahir di Wina, Austria dan meninggal di Cambridge. Ia adalah filosof yang paling berpengaruh pada abad 20 dan memiliki kontribusi yang besar dalam filsafat bahasa, filsafat matematika, dan logika. Ia berpendapat bahwa masalah filsafat sebenarnya adalah masalah bahasa. Fakta pribadi kehidupan Wittgenstein. Hidup membujang dan beberapa sumber menyatakan ia adalah seorang homoseksual. 3 orang saudara laki-lakinya tewas bunuh diri. Menderita schizoid personality disorder, yaitu kepribadian yang cenderung tertutup, suka menyendiri atau mengucilkan diri. Sekolah di sekolah yang sama dengan Hitler. Lahir dari keluarga keturunan Yahudi, tetapi ayahnya beragama Protestan dan ibunya beragama Katolik. Pada awalnya ia memilih ikut agama ibunya, tetapi kemudian ia memilih untuk hidup agnostik, meragukan kebenaran agama. Si kaya yang memilih kemiskinan dan depresi. Wittgenstein kelahiran Vienna dari keluarga tradisi Yahudi yang kaya raya dan cinta pada musik. Namun, untuk kepuasan diri, segala hak warisan harta keluarga dilepasnya dengan rela. Wittgenstein merupakan seorang mahasiswa teknik mesin Manchester University yang berasal dari keluarga pengusaha industri baja kaya raya di Wina, Austria. Ia melewatkan masa kecil dalam sebuah keluarga kelas atas pada akhir periode Habsburg. Namun demikian, keluarga Wittgenstein bukan keluarga bahagia. Kedua kakak lelakinya tewas bunuh diri. Akibatnya, Wittgenstein selalu merasa tertekan dan dihantui oleh keinginan bunuh diri seumur hidupnya. The Flying Doctor. Wittgenstein sering dijuluki sebagai sang pengembara, a flying doctor, karena ia memilih hidup menyepi dan mencoba berbagai peran dan karir. Pernah menjadi guru sekolah rendah, pernah menjadi tukang kebun biara, pernah menjadi mengangkut barang di rumah sakit, tetapi sejatinya dirinya tetaplah seorang filosof besar. Apakah angka itu? Perkenalan Wittgenstein dengan filsafat bermula ketika ia tengah menimba ilmu teknik mesin di Manchester University. Tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sebuah pertanyaan. Apakah angka itu? Pertanyaan ini langsung memesona dirinya dan ia anggap
jauh lebih menarik daripada apa yang selama ini ia temukan dalam bidang teknik mesin. Namun demikian, ia pun menyadari bahwa sesungguhnya pertanyaan tersebut pun sangat sukar diperoleh jawabannya. Wittgenstein meninggalkan kampusnya dan pergi ke Cambridge menemui Bertrand Russell, seorang matematikawan yang populer pada masa itu. Russell menyuruh Wittgenstein pergi dan menulis sesuatu tentang pertanyaan tersebut. Ia sangat senang tatkala Wittgenstein kembali beberapa bulan kemudian dengan membawa esainya, lantas meminta Wittgenstein untuk menjadi seorang filosof. Sesuai saran Russell, Wittgenstein pun resmi meninggalkan Manchester dan tinggal di Cambridge untuk belajar di bawah bimbingan Russell, tawanan yang menulis buku filsafat. Ketika berkecamuk Perang Dunia I, Wittgenstein pulang ke tanah airnya dan menjadi sukarelawan perang. Dalam situasi seperti itu, ia masih berkesempatan menulis naskah filsafat meskipun kemudian ia ditawan oleh tentara Italia. Naskah tersebut adalah manuskrip dari Logis Philosophiae Abhandlung yang kemudian dikenal luas dengan nama Latin Tractatus Logico-Philosophicus. Naskah itu ditulis waktu ia berada dalam penjara di dekat Monte Cassino, Italia Utara. Naskah itu berhasil diselesaikan pada bulan Agustus 1918. 3 tahun kemudian, dalam kolaborasi dengan Russell, naskah itu berhasil diterbitkan menjadi sebuah buku yang dipersembahkan bagi sahabatnya David Vincent. Russell menilai penerbitan karya itu sebagai peristiwa yang penting dalam dunia filsafat karena merupakan karya yang elegan, luas, dan mendalam. Sementara itu, bagi Wittgenstein sendiri, karya itu dianggap sebagai pemecah seluruh persoalan filosofis yang ada dan merupakan sebuah kebangkitan dalam filsafat. Filosof yang memilih menjadi tukang kebun. Pasca diterbitkannya Tractatus, Wittgenstein meyakini bahwa buah karya itu sebagai akhir seluruh kegiatan filosofisnya. Wittgenstein pun mengungsikan diri ke desa-desa terpencil di Austria untuk menjadi guru sekolah dasar. Dia menjalani kehidupan sederhana dan tertutup. Namun kemudian ia berhenti mengajar dan menjadi seorang tukang kebun di biara Hütterdorf dekat Wina. Pada era ini, ia sempat berkeinginan menjadi seorang biarawan tetapi akhirnya dibatalkannya sendiri karena ia merasa tidak puas dengan kehidupan dalam biara. Guru yang aneh. Ada beberapa murid yang memberikan komentar seputar metode pengajaran Wittgenstein. Mereka menyebut kuliah-kuliah Wittgenstein terkesan mendalam, tetapi sering menjenuhkan. Ia tidak bisa menyiapkan bahan kuliah sebelum mengajar. Setiap kuliah merupakan sebuah pekerjaan filosofis baru. Pemikiran Wittgenstein tidak datang dengan mudah. Dia sering terlihat aneh dengan ekspresi seperti orang yang terlebur dalam ide dan pikirannya. Sementara kuliah berjalan hening. Pendengarannya tahu bahwa pada saat itu Wittgenstein sedang tenggelam dalam lautan idenya sendiri. Secara umum, murid-muridnya menangkap kesan kaku, dingin, dan mudah tersinggung pada kepribadian Wittgenstein. Filsafat itu humor. Berkebalikan dengan kepribadiannya yang terkenal serius dan dingin, suatu ketika Wittgenstein pernah menyatakan bahwa satu karya filsafat yang baik dan serius itu dapat ditulis dengan sepenuhnya berisi humor-humor. Kalau seorang memahami satu pandangan filosofis secara tepat, ia akan dapat menemukan aspek kelucuannya. Terlalu terus terang. Bagi beberapa sahabatnya, Wittgenstein adalah teman yang menyenangkan, pengertian, dan concern terhadap nasib sahabat-sahabatnya itu. Ia sederhana, jujur dalam segala hal, suka berterus terang, dan tidak pelin-pelan. Namun, sikap suka berterus terang ini juga sering menimbulkan persoalan dalam pergaulannya. Ia juga dikenal mudah marah dan pikirannya kerap dipenuhi dengan dugaan, tudingan, dan penyelidikan sehingga tidak mudah untuk mempertahankan relasi persahabatan dengannya. Akhir hidup sang filosof. Ketika pecah Perang Dunia II, Wittgenstein bekerja sebagai pengangkut barang pada sebuah rumah sakit di London. Kemudian ia dikirim untuk bekerja pada rumah sakit Victoria di Newcastle. Usai perang, dia melanjutkan pengajarannya di Universitas Cambridge sampai mengundurkan diri pada tahun 1947. Pensiun dari tugas ini, Wittgenstein sekali lagi menjalani kehidupan menyendiri di sebuah desa terpencil dekat pantai barat Irlandia. Akan tetapi, karena kondisi kesehatan, Wittgenstein akhirnya pindah ke Cambridge dan tinggal di rumah seorang dokter untuk menjalani perawatan intensif. Meski kesehatan tubuhnya makin memburuk akibat kanker yang dideritanya,
Wittgenstein tidak menyia-nyiakan waktu yang ada untuk menghabiskan naskah philosophical in investigations-nya. Pada tanggal 29 April 1951, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Kalimat terakhir Wittgenstein sebelum kematiannya adalah, "Good, tell them I've had a wonderful life." Bagus, katakan kepada mereka bahwa saya telah menjalani sebuah kehidupan yang sangat menyenangkan. Ini adalah amanat terakhir sekaligus pengakuan akhir seorang yang sangat kontroversial dalam hidupnya. Ia telah menjalani sebuah kehidupan yang sangat menyenangkan, kendati pun sekian tahun dibina dalam iklim pendidikan keluarga yang sangat otoriter dan kaku. Ia telah menjalani kehidupan yang sangat menyenangkan meskipun hidup dalam keadaan membujang, tanpa rumah, tanpa harta, walau hakikatnya ia memiliki segalanya. Ia seorang kaya raya, tetapi memilih hidup dalam kemelaratan di gubuk-gubuk terpencil tanpa bersandar pada batuan sanak keluarga dan kerabatnya. Bentuk kehidupan seperti ini merupakan sebuah pilihan dan komitmen hidup Wittgenstein sendiri. Karena itu ia bahagia. Ia merasa diri perlu untuk memberitakan kepada orang lain betapa hidupnya adalah sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan. Ia tidak menangisi hidupnya, tetapi ia memuji hidupnya sebagai sesuatu yang bagus atau good. Filosof selanjutnya yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 sampai 1716. Kadang disebut secara ringkas sebagai Leibniz atau von Leibniz, adalah seorang filosof Jerman keturunan Serbia yang berasal dari Sachsen. Ia terutama terkenal karena paham Theodicee bahwa manusia hidup dalam manusia yang terbaik karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang sempurna. Selain seorang filosof, ia adalah ilmuwan, matematikawan, diplomat, fisikawan, sejarawan, serta doktor dalam hukum negara dan hukum gereja. Ia dianggap sebagai salah seorang filosof yang paling berpengaruh pada abad ke-17 dan ke-18. Kontribusinya kepada subjek yang begitu luas tersebar di banyak jurnal dan puluhan ribu surat, serta naskah manuskrip yang belum semuanya diterbitkan. Meja menulis di kereta. Leibniz dikenal sebagai seorang yang terobsesi pada kegiatan menulis. Seluruh karyanya bahkan tidak bisa dikumpulkan secara utuh berabad-abad setelah kematiannya. Karena ia sudah terbiasa selalu menulis, maka ia memiliki satu meja khusus yang didesain untuk menulis saat ia berpergian menggunakan kereta. Lebih untung tidak beristri. Apabila mencermati kajian Leibniz, di antara ribuan halaman yang pernah ditulisnya, para ilmuwan menemukan ada satu paper yang membahas tentang keuntungan memiliki atau tidak memiliki istri. Dalam paper tersebut, ia menyimpulkan bahwa secara logika lebih menguntungkan tidak memiliki istri. Dr. Universalis. Pada umur belasan tahun, Leibniz mewarisi perpustakaan ayahnya yang sebagian besar berbahasa Latin. Meskipun belum mengerti bahasa Latin, semangatnya tidak surut. Ia belajar sendiri bahasa Latin melalui teks-teks Latin yang diwariskan oleh ayahnya tersebut. Leibniz dikenal memiliki pengetahuan tentang segala hal, atau Dr. Universalis. Dan ia juga menemukan banyak hal. Dialah penemu kalkulator, penemu kalkulasi biner yang menjadi dasar komputasi dan otomatisasi modern. Dalam matematika, ia menemukan perhitungan diferensial. Dalam fisika, dia yang pertama bicara tentang kekekalan energi. Dalam psikologi, ia menemukan lapisan tak sadar manusia. Dalam teologi, dia meletakkan dasar teori pembenaran tentang adanya Allah. Dia juga memberikan banyak wawasan baru tentang pertambangan, pengairan, dan pertanian. Di luar itu semua, minatnya yang paling dalam adalah filsafat. Filosof selanjutnya itu Karl Marx. Karl Marx 1818 sampai 1883 adalah seorang filosof, sosiolog, jurnalis, ahli ekonomi, dan aktivis revolusi sosial. Ia lahir di Prusia tanggal 5 Mei 1818, tetapi kemudian hidup secara stateless, menghabiskan sebagian besar umurnya di London. Karya-karya Marx dalam bidang sosial dan ekonomi menjadi dasar bagi berbagai teori dan pemahaman sosial ekonomi masa kini. Ia menerbitkan banyak buku sepanjang hidupnya. Karya yang paling terkenal adalah The Communist Manifesto 1848 dan Das Kapital 1867 sampai 1894.
Ironi Das Kapital. Karl Marx adalah seorang pemikir yang penuh dengan obsesi, sehingga sering kesehatannya terganggu, serta banyak menghabiskan waktu di British Library menyelesaikan 3 jilid buku monumentalnya yang mengkritik sistem ekonomi kapitalis. Das Kapital 1867 sampai 1894. Untuk pembiayaan hidup dengan keluarganya, Marx didukung oleh Friedrich Engels, temannya yang sama-sama menulis The Communist Manifesto 1848. Lalu dari mana Engels memperoleh uangnya? Ternyata Engels adalah anak seorang pengusaha tekstil yang kaya raya. Tentu saja ini adalah ironi untuk Das Kapital. Fakta personal Marx. Makanan favoritnya adalah ikan. Tokoh idolanya adalah Spartacus. Motonya adalah De Optimus Debuntandum, yang berarti ragukan segala sesuatu. Penulis favoritnya adalah Balzac. Filosofis ekonomi yang miskin. Marx hidup dalam kondisi sangat miskin, khususnya saat usia tuanya. Temannya Engels mengirimkan uang 5 pound setiap bulan untuk biaya hidupnya. Ia banyak menghabiskan usianya dengan cara menulis, dan anaknya Eleanor mendampinginya sambil mengedit dan mendiskusikan ide-idenya. Ayah menjadi jaminan. Pada waktu mudanya, Marx dikenal suka berkesenang-senang saat Marx kuliah di universitas. Ayahnya bahkan terpaksa harus menjadi jaminan pembayaran hutang-hutangnya yang bertumpuk. Aku bukan Marxis. Suatu ketika, Marx mengikuti satu konferensi tentang Marxisme. Tiba-tiba ia keluar dari ruangan sambil berkata, "Kalau yang disebut Marxisme itu seperti yang mereka perbincangkan, maka aku bukan seorang Marxis." Maka Marx dikubur di Highgate Cemetery pada tanggal 17 Maret 1883. Saat meninggal, Marx meninggalkan 7 orang anak, meskipun yang hidup sampai dewasa hanya 3 orang. Di atas nisan makam Marx bertuliskan "Workers of All". Marx, Engels, dan perempuan. Meskipun dikenal memperjuangkan kebebasan perempuan, baik Marx maupun Engels dalam kehidupan nyata tampak sama-sama lebih meninggikan laki-laki. Marx sebagai seorang kepala keluarga pernah mengeluh ketika melihat anak yang dilahirkan istrinya adalah perempuan dan bukan laki-laki. Ia juga menggunakan istilah perempuan itu bodoh untuk melampiaskan kekesalannya kepada perempuan karena berkali-kali ia melihat istrinya menangis sepanjang malam saat mendapat masalah. Tidak seperti Marx, Engels tidak menikah. Namun, ia memiliki hubungan gelap dengan Mary Burns, seorang buruh Irlandia yang bekerja di pabrik tekstil milik Engels. Gadis inilah yang nantinya menjadi sumber pertengkaran antara Marx dan Engels sampai istri Marx, Jenny, menolak kehadiran perempuan tersebut di rumahnya. Kasus antara Marx dan Engels tentang Mary ini memuncak saat Marx menyarankan Engels untuk bertanggung jawab atas kehamilan Mary, meskipun Marx sendirilah yang menghamilinya. Akhirnya, Engels setuju untuk bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Saat kematian Mary, Engels menghibur dirinya dengan menikahi saudara Mary, Lizzie. Nama panggilan. Karl Marx memiliki 6 orang anak dari istrinya, Jenny, dan sebagaimana banyak ayah lainnya, ia memiliki nama panggilan khusus untuk anak-anaknya. Anak perempuan yang tertua yang juga bernama Jenny dipanggilnya Kui Kui. Anaknya bernama Laura dipanggil Kakadu, dan anaknya bernama Eleanor dipanggilnya Tusi. Marx sendiri di kalangan keluarga dan teman-temannya sering dipanggil Moor, orang Moor. Merujuk warna kulitnya yang agak hitam, dalam surat-suratnya Marx kadang menggunakan nama Old Nick, satu nama yang sering digunakan untuk menyebut setan. Ayah yang ceria. Marx dikenal sangat humoris oleh keluarganya. Eleanor, anaknya paling kecil yang lahir pada tahun 1856, menggambarkan ayahnya sebagai seorang yang paling ceria dan gembira, sangat baik dan simpatik. Ia mengingat ayahnya sebagai seorang ayah yang sangat bertanggung jawab, yang sering membacakan buku-buku mulai dari Arabian Nights sampai Don Quixote, dan sekali mengutip Shakespeare. Ia juga begitu sayang pada anak-anaknya, rela dijadikan kuda-kudaan, mau mengangkat anak-anaknya di atas bahu, dan bahkan mau menyisipkan bunga dari kebun di sela rambut untuk membuat anak-anaknya bahagia. Filosof dengan banyak penyakit. Karl Marx dikenal memiliki banyak penyakit. Ia memiliki masalah liver. Ia memiliki banyak rematik, sakit pinggang, sakit kepala, sakit gigi, dan juga sering mengalami insomnia. Ia juga memiliki penyakit wasir, dan lebih parah lagi, ia mengidap hidradenitis suppuratif, satu penyakit yang membuat tubuhnya sering muncul bisul-bisul.
Kadang bisul-bisul tersebut memenuhi sekujur tubuhnya, kadang hanya di kaki, kadang juga di alat vitalnya. Menurut Marx, bisul-bisul tersebut sangat menyakitkan, bahkan sampai ia tidak bisa duduk dan berbaring. Membaca atau menulis dalam kondisi semacam ini tidaklah mungkin, sehingga pernah terjadi saat ia menulis Das Kapital, penyakit tersebut datang dan ia harus menyingkirkan semua pekerjaannya sampai sembuh. Tidak jarang untuk meringankan rasa sakit, ia meminum sedikit arsenik yang merupakan obat standar pada masa itu. Pada waktu yang lain, ia menelan sedikit opium. Meskipun meminum berbagai obat-obatan, tetapi penyakit tersebut masih menyiksa. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan hanyalah menunggu sampai bisul-bisul tersebut pergi dan ia melanjutkan proyek-proyeknya kembali. Kata akhir. Saat menjelang meninggal, Karl Marx ditanya oleh pembantu rumah tangganya, apakah ada sesuatu yang ingin ia katakan terakhir kali? Keluar, bentak Marx. Kata-kata terakhir hanyalah untuk orang bodoh yang tidak pernah berkata apa-apa. Filosof selanjutnya yaitu John Dewey. John Dewey 1859 sampai 1952 adalah seorang filosof dari Amerika Serikat bermazhab pragmatisme. Selain sebagai filosof, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Menurut Dewey, tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, filsafat tidak boleh tenggelam dalam pemikiran-pemikiran metafisik belaka. Filsafat harus berpijak pada pengalaman dan menyelidiki serta mengolah pengalaman tersebut secara kritis. Dengan demikian, filsafat dapat menyusun suatu sistem nilai atau norma. Dewey juga dianggap oleh aliran fungsionalisme sebagai seorang pemikir bergaya praktis dan pragmatis. Dalam ilmu pendidikan, ia dikenal menganjurkan metode learning by doing. Dewey dan anaknya. Suatu ketika saat John Dewey sedang berada di kamar tidurnya, tiba-tiba ia merasa tetes air jatuh di punggungnya. Segera ia berlari menuju kamar mandi di lantai atas. Di sana ia melihat air yang membanjir dari bak mandi, kapal-kapal mainan anaknya, dan anaknya sedang berjuang menghentikan air. "Jangan berargumen, John," teriak anaknya sambil melihat wajah sang ayah. "Cepat ambilkan alat pel." Tukang telur. Setelah pensiun, John Dewey membuka bisnis jual beli telur dan sayuran di lingkungan tempatnya tinggal di Long Island. Suatu ketika ia menerima panggilan dari seorang tetangganya yang kaya untuk berkirim selusin telur. Karena anak-anaknya tidak ada di tempat, Dewey mengirim sendiri telur-telur tersebut. Saat sampai di pintu depan rumah tetangganya itu, ia diusir dan disuruh meletakkan telur lewat pintu belakang. Beberapa waktu selanjutnya, Dewey diundang sebagai pembicara oleh satu organisasi wanita dan ia mendengar tetangganya yang kaya tadi berbisik kepada teman di sebelahnya. "Pembicara ini mirip sekali dengan tukang telur di tempatku." Filosof selanjutnya yaitu Jeremy Bentham. Jeremy Bentham 1748 sampai 1832 adalah filosof pendiri utilitarianisme asal Inggris. Ia dilahirkan di London, menempuh pendidikan di Oxford, dan kemudian menjadi seorang barrister atau advokat di London. Bentham merupakan salah seorang filosof empirisme dalam bidang moral dan politik. Di antara idenya yang terkenal adalah teori moral. Kebaikan yang terbesar harus untuk jumlah orang yang paling banyak. The greatest good must go to the greatest number. Kebiasaan unik Bentham. Bentham punya kebiasaan unik dalam hal menulis buku. Sebelum satu tulisan selesai, ia sering memulai tulisan lain dan meninggalkan tulisan pertama yang akhirnya tak kunjung selesai. Kalaupun ia menyelesaikannya, ia tidak melakukan apa-apa untuk menerbitkannya. Berkat campur tangan dengan sahabat-sahabatnya, tulisan Bentham kemudian diterbitkan dan banyak diantaranya baru terbit setelah ia wafat. Kucing Bentham. Jeremy Bentham sangat menyayangi seekor kucing yang dipeliharanya sejak kecil. Kucing tersebut ia beri nama Sir John Langbourne. Menurut Bentham, kucingnya ini sangat suka menggoda gadis-gadis muda yang ceria dari jenisnya sendiri. Saat Sir John tumbuh dewasa, Bentham memberinya gelar tambahan, Doktor Ketuhanan. Keinginan terakhir. Sebagai seorang filosof terkenal dari Inggris dan bapak utilitarianisme,
Jeremy Bentham menghibahkan seluruh tubuhnya kepada rumah sakit di University College London dengan syarat seluruh tubuhnya diawetkan dan diletakkan sedemikian rupa sehingga ia bisa menyaksikan semua rapat pimpinan yang diadakan oleh rumah sakit tersebut. Dr. Southward Smith yang dipilih oleh Bentham untuk menyiapkan jenazahnya sehingga layak untuk dilihat orang lain. Smith menyusun tulang-tulang Bentham dan menyambungkannya dengan patung lilin berbentuk kepala dengan wajah Bentham, lalu memakaikan setelan jas yang biasa ia pakai, lengkap dengan topinya. Menurut Smith, sosok rekonstruksi Bentham ini akan diletakkan dalam satu peti kayu dengan pintu kaca. Di dalamnya ia duduk di kursi sambil memegang tongkat kesayangannya. Oleh karena itu, selama 92 tahun selanjutnya, Jeremy Bentham tidak pernah absen dalam rapat pimpinan rumah sakit. Bentham hilang. Jenazah Jeremy Bentham yang diawetkan ini suatu ketika hilang dari tempat penyimpanannya yang berpintu kaca di University College. Para pengunjung heboh saat melihat di bekas tempat penyimpanan tersebut tertempel satu kartu pemberitahuan, sedang liburan. Filosof selanjutnya yaitu Isaac Newton. Sir Isaac Newton 1643-1727, lahir di Lincolnshire. Ia adalah seorang ahli fisika, ahli matematika, ahli astronomi, ahli kimia, filosof alam, dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Karya bukunya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687. Dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Dalam karyanya ini, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum alam yang sama. Sang peramal. Seorang perempuan yang mengira Isaac Newton adalah seorang peramal suatu ketika meminta bantuannya untuk menemukan dompetnya yang hilang. Perempuan itu berkata, hilangnya di antara London Bridge dan Sutter Hill. Newton menolak dan mengusirnya, tetapi perempuan tersebut bersikukuh dan kembali lagi beberapa kali. Akhirnya, karena merasa jengkel, Newton menggunakan jubah tukang sihir, lalu menggambar sesuatu di atas tanah dan berkata, "Abrakadabra, pergilah ke teras rumah sakit Greenwich, jendela ketiga bagian selatan. Di atas rumputan di depannya, aku melihat ada setan kecil yang mengambil dompetmu." Perempuan itu sangat gembira, lalu cepat-cepat pergi ke arah yang ditujukan Newton. Ajaibnya, ia menemukan dompetnya di taman rumah sakit Greenwich itu. Kuda yang hilang. Suatu hari Newton mendapat tugas ke Grantham. Tugas ini sangat ia sukai karena ia bisa mampir ke rumah teman lamanya, seorang apoteker, dan ia bisa bermain dengan banyak botol kimia di sana. Saat pulang ke rumah, ia turun dari kudanya agar kudanya bisa beristirahat, dan ia sendiri berjalan di samping kuda sambil memegang tali kekangnya. Seperti biasa saat berjalan-jalan seperti itu, ia selalu melamun dan merenung. Sampai jauh berjam-jam kemudian, ia sampai di rumah dan tidak sadar bahwa kudanya telah hilang. Lepas dari talinya dan ia berjalan sendiri pulang sambil memegang tali kekangnya. Orang suci, meskipun sangat dikenal sebagai ahli fisika, Newton juga menggemari ilmu kimia dan agama. Ia menghabiskan banyak waktunya untuk memecahkan kode-kode dalam Bible yang menurutnya memuat rahasia alam semesta dari Tuhan sendiri. Ia sendiri sempat menulis tentang upayanya ini. Setelah sekitar 4.500 halaman ia menulis tentang hal ini, Newton menyimpulkan bahwa kedatangan Kristus untuk kedua kalinya akan ditandai oleh perang dan wabah, serta dilanjutkan dengan ribuan tahun penguasaan bumi oleh orang-orang suci, dan di antara orang suci tersebut adalah Isaac Newton sendiri. Kalimat orang besar. Pada tahun 1689, Newton diundang oleh Senat Universitas Cambridge. Saat ia berdiri untuk memberikan orasi, hadirin duduk tenang dan diam, menunggu kalimat pertama dari orang besar ini. Ternyata Newton memulai dengan mengatakan bahwa ada satu jendela ruangan yang dibiarkan terbuka, sehingga menimbulkan suara berisik karena angin. Ia meminta jendela tersebut untuk ditutup dan kemudian ia kembali turun dan duduk. Keabadian jiwa. Seorang perempuan Italia suatu ketika bertanya pada Newton, "Apa pendapatmu tentang keabadian jiwa?" "Nona," jawab Newton, "aku ini seorang filosof eksperimental." Bukti nyata. Suatu sore seorang tamu berkunjung ke rumah.
ke rumah Newton untuk makan malam. Saat melihat sang tuan rumah sedang asyik dengan problem matematikanya, ia pun duduk diam dan menunggu. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan membawakan makan malam hanya untuk satu orang. Rupanya Newton lupa memberitahu kalau sudah mengundang temannya. Saat Newton masih saja asyik dengan pekerjaannya, sang tamu memutuskan untuk tidak mengganggu. Lalu ia pun memakan hidangan yang sebenarnya milik Newton. Tidak lama kemudian, Newton menyelesaikan pekerjaannya. Ia pun terkejut dan bengong. Pertama oleh kehadiran temannya, dan kedua oleh habisnya makan malamnya. Ia pun dengan terheran-heran berkata, "Kalau bukan karena bukti nyata di hadapanku ini," katanya sambil melihat sisa makanan, "aku berani bersumpah kalau aku belum makan apa-apa." Lelaki gila yang menyedihkan. Suatu hari, seorang janda tua yang cerewet bertemu dengan seorang anggota kerajaan. Janda tua itu mengadu tentang tetangganya yang ia sebut sebagai lelaki gila yang menyedihkan. Suatu hari, kata janda itu, saat matahari bersinar sangat terang, ia akan duduk di depan bak kamar mandi yang penuh dengan busa sabun. Lalu berjam-jam ia meniup busa sabun itu melalui pipa rokok, dan dengan serius ia mengamati gelembung-gelembung busa sabun berterbangan sampai satu persatu pecah. Betapa terkejutnya anggota kerajaan itu sampai ditunjukkan ke arah jendela tentang wanita itu dan melihat orang yang disebut sebagai lelaki gila yang menyedihkan. Ternyata orang yang dimaksud adalah Sir Isaac Newton. Kelahiran teori gravitasi. Pada usia 23 tahun saat beristirahat di ladang ibunya, Isaac Newton melihat sebutir apel jatuh dari pohon. Peristiwa kecil ini membuatnya bertanya, mengapa apel selalu jatuh ke bawah? Mengapa sebutir apel jatuh ke bawah sementara rembulan masih bisa melayang di atas? Newton kemudian dengan cerdas menyimpulkan bahwa sebenarnya ada daya gravitasi baik terhadap apel maupun terhadap rembulan. Hanya saja karena jarak keduanya dari bumi berbeda, sehingga akibatnya pun berbeda. Meskipun demikian, kesimpulan dari observasi singkat Newton ini akhirnya menjadi awal lahirnya teori gravitasi yang terkenal. Laporan perang. Pada satu sore, waktu terjadinya perang Anglo-Dutch, Isaac Newton memasuki aula Trinity College di Cambridge dan mengatakan kepada para koleganya bahwa telah terjadi perang di atas laut pada hari itu dan Inggris sedang terjepit. Dengan mempertimbangkan jarak yang jauh antara Cambridge dan laut, serta belum adanya berita resmi yang datang dari medan perang, para koleganya menanggapi kata-kata Newton tersebut dengan keraguan. Mereka bertanya, bagaimana mungkin Newton bisa tahu? Newton menjelaskan bahwa ia mendengar beberapa kali ledakan kanon dari laboratoriumnya dan suara berisik itu semakin keras terdengar. Berarti kapal-kapal Inggris semakin terdesak mundur ke arah pantai. Pada hari selanjutnya, satu laporan lengkap tentang situasi peperangan diterima, dan isinya sama persis seperti yang dikatakan oleh Newton. Filosof selanjutnya yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant 1727 sampai 1804 adalah seorang filosof Jerman yang menjadi tokoh utama dalam tradisi filsafat barat modern. Pemikiran-pemikirannya membawa pengaruh yang sangat besar terhadap para filosof modern dan kontemporer, khususnya dalam bidang metafisika, epistemologi, etika, estetika, dan filsafat politik. Nasihat untuk gadis muda. Suatu ketika Kant menerima surat dari seorang gadis muda yang membaca karya-karyanya tentang etika. Setelah memuji kejeniusan Kant, ia memohon nasihat tentang problem yang sedang dihadapinya. Ia akan bertunangan dengan seorang lelaki, tapi ia takut karena sudah tidak perawan lagi. Ia bertanya, haruskah ia bercerita kepada tunangannya itu ataukah diam saja? Kant menyarankannya untuk bercerita saja kepada tunangannya. Ternyata setelah sang gadis bercerita, tunangannya tersebut malah memutuskan ikatan. Gadis itu pun mengalami depresi. Saat mengalami depresi, gadis muda ini menulis lagi kepada Kant. Ia merasa sangat menyesal dengan keputusannya dan menyatakan bahwa ia meragukan sistem etika Kant. Ia bertanya apakah ia bisa datang ke Königsberg untuk bertemu Kant dan mendiskusikan segala kegalauannya. Ternyata meskipun gadis tersebut sampai beberapa kali menulis surat, tetapi Kant milih untuk tidak menanggapinya. Gadis ini akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Kant dan polisi London. Suatu ketika sang filosof dari Jerman ini mendapat undangan mengajar di London. Saat di London, suatu hari Kant ingin merokok dengan pipanya. Karena di luar sedang hujan, ia pun pergi ke terowongan bawah tanah agar bisa merokok tanpa basah. Seorang polisi mendekatinya dan melarangnya.
Kan bertanya, merokok kan tidak menyakiti orang lain. Ya, jawab polisi. Tetapi bayangkanlah kalau kita tinggal di satu dunia di mana setiap orang menyalakan pipanya di terowongan saat hujan. Kan tersenyum lalu berkata, memangnya kamu siapa sampai bisa berpikir sedalam itu? Kamu seperti Kan, celakanya dalam dialek Inggris katakan bisa ditulis dengan Kan, dalam arti dari kata itu sangat jorok. Akhirnya Kan pun mendapat denda. Tradisi makan siang. Setiap hari Kan mengundang tamu untuk makan bersamanya. Saat makan dia pantang bicara filsafat dan lebih suka berbicara tentang tema-tema yang menjadi minat publik. Dia juga menyukai lelucon. Lelucon itu disinggung pula dalam bukunya Kritik der Urtekraft. Salah satunya adalah sebagai berikut. Ketika seorang India mengamati seorang Inggris membuka botol bir, ia heran akan busa yang menyembul dari bir itu. Orang Inggris itu bertanya mengapa ia keheranan. Orang India menjawab bahwa ia keheranan bukan karena busa yang keluar itu, tapi bagaimana orang bisa memasukkan busa ke dalam botol itu. Kan dan dokter. Kan adalah seorang yang tertib dan berusaha keras untuk menyesuaikan hidupnya dengan asas-asas yang tepat. Suatu kali karena gangguan kesehatan, dokter menyuruhnya minum satu tablet. Dokter menasihatinya untuk menambah satu tablet lagi bila sakitnya bertambah. Namun Kan berpikir bahwa penambahan semacam itu jika dilanjutkan akan menjadi tak terhingga. Maka ia pun membuat rumus, tak akan memakan tablet lebih dari dua setiap hari. Lampe. Pada tahun 1802 Kan memecat seorang pelayannya bernama Lampe yang telah melayaninya bertahun-tahun. Meskipun demikian, ia merasa tidak bisa melupakan pelayannya tersebut. Sang filosof yang terganggu oleh kenangannya terhadap pelayan tersebut menulis satu memo dalam buku catatannya. Ingatlah, sejak saat ini nama Lampe harus dilupakan sama sekali. Fakta unik kehidupan Kan. Tingginya kurang dari 2 kaki dengan pundak kiri agak miring. Ia sangat logis, tetapi sangat lambat dalam memutuskan. 2 kali ia berpikir untuk menikah, tetapi membutuhkan waktu sangat lama baginya untuk menetapkan keputusannya. Pada saat keputusan ia buat, ia sudah terlambat. Perempuan yang pertama sudah menikah dengan orang, dan perempuan yang kedua sudah pindah dari kota. Kan tidak pernah menikah. Ia benci membaca novel dan tidak suka musik pop. Pada hari tuanya, ia menggunakan rasio, logika, kalkulus, dan berbagai buku, serta jurnal kesehatan untuk menghitung berapa lama ia akan hidup. Ia setiap hari bangun pada jam yang tepat sama. Ia hanya mau makan siang setiap harinya dengan minimal 2 orang dan maksimal 5 orang tepat pada pukul 1. Setelah makan siang, ia biasanya berjalan-jalan mondar-mandir selalu sebanyak 8 kali di jalanan. Waktunya jalan-jalan setiap hari sangatlah tepat sehingga tetangganya bisa mencocokkan jam di rumah dengan apa yang dilakukannya. Bahkan pada waktu hujan, ia pun tetap keluar dengan diikuti seorang pembantunya yang membawakan payung. Konon ia pernah sekali terlambat jalan-jalan karena asyik membaca tulisan Jean-Jacques Rousseau, Emile. Keterlambatannya ini ternyata membingungkan warga kota. Ia berusaha untuk menjaga kesehatan saat berada di luar. Ia berusaha untuk selalu bernafas dengan hidung, bukan dengan mulut, takut ada virus yang masuk. Bahkan seringkali ia tidak menjawab sapaan orang karena takut terkena virus kalau membuka mulutnya. Menjelang meninggal, ia mengatakan, hidup ini adalah beban bagiku. Aku lelah menanggungnya. Namun ia tidak melakukan bunuh diri karena berdasarkan teorinya, bunuh diri itu salah secara moral. Kata terakhirnya sebelum meninggal, 12 Februari 1804 adalah, ini baik. Filosof selanjutnya yaitu Hegel. George Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 sampai 1831, adalah seorang filosof idealis Jerman yang lahir di Stuttgart, Württemberg. Pengaruhnya sangat luas terhadap para penulis dari berbagai bidang, termasuk para pengagumnya F.H. Bradley, Sartre, Hans Kung, Bruno Bauer, Max Stirner, Karl Marx, dan mereka yang menentangnya Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Schelling. Dapat dikatakan bahwa dialah yang pertama kali memperkenalkan gagasan bahwa sejarah dan hal yang konkret adalah penting untuk bisa keluar dari lingkaran filosofia perennis, masalah-masalah abadi dalam filsafat. Bapak dari seorang tentara Belanda.
Jarang orang tahu bahwa Hegel memiliki putra yang menjadi tentara kolonial Belanda, namanya Ludwig Visser. Ia adalah anak hasil selingkuhannya dengan Christina Burghantin, istri pemilik flat tempat ia tinggal sewaktu menjadi profesor di Jena. Hegel berjanji untuk menikahinya, tapi ia mengingkarinya dan melarikan diri. Hegel tidak suka anak hasil selingkuhannya itu, maka ia mewalikan anak itu kepada seorang Belanda. Putra Hegel itu dikirim sebagai tentara ke Batavia atau Jakarta dan meninggal di Batavia tahun 1831. Ketidakpastian indrawi. Tahun 1806, Hegel adalah dosen di Jena. Suatu ketika ia tidur siang dan terbangun pukul 14.00. Namun ia mengira sudah pukul 15.00. Maka ia pun bergegas ke ruang kuliah untuk mengajar. Para mahasiswa menjelaskan bahwa mereka sedang menunggu dosen teologi, tetapi sia-sia. Hegel terus saja memberi kuliah. Sementara itu datanglah dosen teologi yang ditunggu. Saat ia tahu bahwa Hegel mengajar di situ, ia pun bergegas pulang karena mengira ia datang terlambat. Pukul 15.00 para mahasiswa yang akan mengikuti kuliah Hegel datang dan Hegel mengomentari kekeliruannya sebagai berikut. Saudara-saudara, dari pengalaman kesadaran akan diri sendiri, yang paling penting adalah kebenaran atau ketidakbenaran kepastian indrawi. Kita masih di tahap ini dan saya sendiri 1 jam yang lalu mengalami pengalaman istimewa tentang itu. Rumah terbakar. Hegel tenggelam dan pemikirannya saat ia mengerjakan manuskripnya. Tiba-tiba seorang pelayan masuk ke kamarnya dan berteriak, "Kebakaran, kebakaran, rumah kita terbakar." Hegel hanya menoleh sebentar sambil berkata, "Katakan dong kepada istri saya." Sorenya, Hegel baru sadar bahwa api di atap rumahnya baru saja dipadamkan. Yang memahami Hegel. Sebelum meninggal, Hegel mengeluh, "Sebenarnya dari semua muridku hanyalah Gans yang memahamiku." Tetapi ia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, "Gans pun memahamiku secara keliru." Filosof selanjutnya, Galileo Galilei. Galileo Galilei adalah seorang astronom, filosof, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Sumbangannya dalam dunia keilmuan antara lain adalah penyempurnaan teleskop, berbagai pengamatan astronomi, serta hukum gerak pertama dan kedua atau dinamika. Selain itu, Galileo juga dikenal sebagai seorang pendukung Kopernikus mengenai peredaran bumi mengelilingi matahari. Akibat pandangannya yang disebut terakhir ini, ia dianggap merusak iman dan diajukan ke pengadilan Gereja Italia tanggal 22 Juni 1633. Pemikirannya tentang matahari sebagai pusat tata surya bertentangan dengan ajaran Aristoteles maupun keyakinan gereja bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Ia dihukum dengan pengucilan atau tahanan rumah sampai ia meninggal. Jari Galileo. Saat kematiannya pada tahun 1642, jasadnya tidak langsung dikubur, tetapi tetap disimpan hingga tahun 1737, kira-kira hampir 1 abad. Tak cukup hanya itu, sebelum dikubur di gereja Santa Croce, Florence, Italia, seorang bangsawan tega memotong 3 jari Galileo sebagai kenang-kenangan. 2 dari jari itu kemudian dimiliki oleh seorang dokter Italia dan jari ketiga sepotong jari tengah saat ini berada di Museum Sejarah Ilmu Pengetahuan di Florence, Italia, dipajang menunjuk ke langit di atas tiang marmer. Tetap ia yang bergerak. Saat bergerak kembali setelah berlutut sebagai pernyataan bertobat dan menolak doktrin Kopernikus, Galileo bergumam, "Eppur si mouve," tetapi tetap dialah yang bergerak. Filsafat selanjutnya yaitu Francis Bacon. Sir Francis Bacon 1561 sampai 1626 adalah seorang filsuf, negarawan, dan penulis Inggris. Ia dikenal sebagai pencetus pemikiran empirisme yang mendasari sains hingga saat ini. Tulisan dan pemikirannya mempengaruhi metodologi sains yang menitik beratkan pada eksperimen yang dikenal juga sebagai metode Bacon. Pada masa akhir hidupnya, Bacon melakukan suatu percobaan untuk mengawetkan makanan dengan menggunakan salju. Akibat percobaan tersebut, ia menderita bronkitis yang kemudian merenggut nyawanya. Eksperimen unik. Pada bulan Maret 1626, ketika Francis Bacon melewati satu lapangan bersalju di dekat Bukit Highgate, London bagian utara, muncul ide di kepala sang filosof ini bahwa salju bisa digunakan untuk mengawetkan makanan. Ia pun kemudian pergi ke lereng bukit, membeli seekor ayam
dan disembelihnya ayam itu, lalu dibungkusnya dengan salju. Ironisnya, ternyata bukan ayam itu yang membeku, tetapi bakon sendiri. Meskipun demikian, ia bertahan untuk melakukan eksperimennya sampai ia ambruk dan harus digotong orang ke dalam rumah. Tidak lama setelah kejadian tersebut, bakon dinyatakan terserang pneumonia, radang paru-paru, dan akhirnya meninggal. Hawke dan Bacon. Saat diangkat menjadi duta besar kerajaan Inggris, Francis Bacon pernah mengurusi satu urusan kriminal di mana sang penjahat seorang bernama Hawke secara berkelakar menyatakan bahwa ia harusnya dibebaskan karena adanya pertalian keluarga dengan sang hakim. Sang penjahat berkata, nama Hawke itu pasti ada hubungannya dengan nama Bacon. Tidak, jawab Bacon, sampai diganti dengan Hung, digantung. Rumah kecil Bacon. Saat Francis Bacon menjadi duta besar kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth pernah mengunjungi rumahnya di Gorhambury, Hertfordshire. Kecil sekali rumahmu, Bacon, kata sang ratu. Rumah ini sudah cukup yang mulia, kata Bacon, tetapi kedatanganmu lah yang membuat aku merasa diriku terlalu besar untuk rumah ini. Plagiasi. Terbitnya buku History of Henry IV, 1599, karya Sir John Hayward, membuat sang pengarang ini mendapat kecurigaan dari Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth merasa bahwa Hayward ingin mengkritik dirinya dengan cara menulis sejarah. Ia pun kemudian bertanya kepada Francis Bacon apakah Hayward ini bisa dihukum karena tindakan pengkhianatan. Saya tidak bisa menjawab karena dalam buku itu menurut saya tidak ada pengkhianatan, kata Bacon. Namun yang jelas ada kejahatan kriminal di dalamnya. Bagaimana bisa? Di bagian mana? Tanya sang ratu. Di banyak bagian dalam buku itu, jawab Bacon yang dia curi dari Tacitus. Knowledge is power. Dalam terbitan pertamanya tahun 1620, buku Bacon yang berjudul Novum Organon dilengkapi dengan gambar sampul berupa sebuah kapal dari East India Company sedang melintasi Selat Gibraltar. Di bawahnya tertera moto plus ultra yang artinya lebih lagi. Maksud gambar tersebut tidak lain adalah gairah ekspansionisme dan imperialisme Inggris untuk mengumpulkan modal dari tanah-tanah jajahannya. Tentu bukan kebetulan apabila gambar tersebut dipakai pada buku Bacon karena buku itu sendiri mengusung tesis Knowledge is power. Filosof selanjutnya yaitu Empedokles. Empedokles lahir di Agrigentum, Pulau Sisilia pada abad ke-5 sebelum Masehi, 495 sampai 435 sebelum Masehi. Ia berasal dari golongan bangsawan. Empedokles dipengaruhi oleh aliran religius yang disebut Orfisme dan juga kaum Pitagorean. Ada sumber lain yang mengatakan ia mengikuti ajaran Parmenides. Pada usia yang tidak diketahui, ia dibuang dari kota asalnya namun tidak ada konfirmasi mengenai pembuangannya itu. Pemikiran Empedokles yang sangat terkenal adalah mengenai 4 anasir pembentuk alam semesta, yaitu air, udara, tanah, dan api. Avenger. Pemikiran Empedokles tentang 4 anasir kemudian diambil oleh Plato, Aristoteles, dan para filosof Yunani lainnya. Filosof yang sakti. Empedokles dikenal memiliki kemampuan orasi yang brilian, pengetahuan alam yang mengagumkan, memiliki reputasi sebagai orang yang memiliki kesaktian. Kesaktian yang konon dimiliki antara lain adalah kemampuan menyembuhkan macam-macam penyakit, menghentikan wabah, menolak bencana, dan lain sebagainya. Banyak mitos dan dongeng dihubungkan dengan namanya seperti kemampuannya menaklukkan setan, awet muda, serta menguasai angin dan hujan. Legenda akhir hidup Empedokles. Diogenes Laertius menyebut adanya legenda bahwa Empedokles meninggal dengan cara melemparkan dirinya sendiri ke gunung Etna di Sisilia untuk membuat masyarakat percaya bahwa tubuhnya telah musnah dan ia berubah abadi menjadi dewa. Namun gunung api tersebut menolaknya dengan melemparkan salah satu sandalnya menjauh. Dalam versi lain disebutkan kalau ia melemparkan dirinya ke kawah gunung berapi untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dirinya abadi. Ia percaya kalau ia akan kembali setelah dimusnahkan oleh api. Sebuah legenda lain menyatakan bahwa sebenarnya ia tidak melemparkan dirinya ke kawah gunung. Ia terlempar ke langit karena letusan gunung berapi. Meskipun kesaktian luar biasa, ia selamat dan melanjutkan hidupnya di bulan dengan mengonsumsi air embun sebagai makanan.
filsuf selanjutnya yaitu Diogenes. Diogenes juga dikenal Diogenes 412 sampai 323 sebelum Masehi juga dikenal dengan nama Sisinis. Diogenes merupakan murid utama dari Antisthenes, pendiri sinisme sebagai satu gerakan filsafat. Sinisme menuntut satu penjauhan diri dari masyarakat dan aturan-aturannya, serta hidup hanya berlandaskan kepada akal. Diogenes dikenal sebagai seorang filosof cerdik yang berani menantang nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat Athena kuno pada zaman ia hidup. Kehidupannya sangat miskin. Dikisahkan ia kadang sampai mengemis atau mencuri makanan. Karena kekukuhannya atas kebenaran yang ia yakini dan ketidaksukaannya kepada aturan-aturan masyarakat, ia mendapat sebutan anjing. Mirip ayah. Diogenes ditanya, "Mengapa engkau tidak serupa dengan ayahmu?" Dia menjawab, "Kalau setiap orang serupa dengan ayahnya, rupa kita semua pasti sama." Digigit anjing. Seekor anjing menggigit Diogenes. Lalu orang-orang iseng mengunjunginya dan berkata, "Jika engkau mau lukamu sembuh, beri makan anjing yang menggigitmu itu dengan roti." Dia berkata, "Jika aku lakukan, maka semua anjing di sini akan menggigitku." Sahabat. Diogenes ditanya, "Kapankah seorang dapat mengetahui sahabatnya?" Dia menjawab, "Pada saat susah, karena pada saat senang semua orang adalah sahabat." Betul juga. Masturbasi. Suatu ketika orang mendapati Diogenes melakukan masturbasi di ruang terbuka. Orang-orang pun memprotes perilakunya itu. Ia menjawab, "Kalau aku bisa menghilangkan rasa laparku dengan menggosok-gosok perutku, aku pun bisa melakukannya juga." Mengajarkan nada yang tepat. Pada musim dingin, Diogenes berjalan tanpa sepatu di atas salju. Pada musim panas, ia menggulung-gulung di atas pasir panas. Ia melakukan hal ini untuk memperkuat diri menghadapi situasi yang tidak nyaman. "Tetapi tidakkah kamu sedikit berlebihan?" tanya seorang muridnya. "Tentu saja," jawab Diogenes. "Aku suka seorang guru paduan suara yang bernyanyi lebih keras agar yang lain mengerti nada yang tepat." Gerak. Seorang ahli filsafat begitu bersemangat ingin menunjukkan kemampuannya menyusun argumen. Ia mendekati Diogenes, memperkenalkan diri lalu berkata, "Kalau boleh Tuan, biarlah akan saya buktikan padamu bahwa tidak ada yang disebut gerak itu." Namun tiba-tiba saja Diogenes bergerak, berdiri dan pergi meninggalkannya. Tidak menipu diri. Seorang murid bertanya, "Apa alasan utama guru memakai jubah kumal dan membawa mangkuk pengemis itu?" Diogenes menjawab, "Untuk tidak menipu diri sendiri." Menertawakan tertawa. Ketika seseorang bertanya kepada Diogenes mengapa ia sering tiba-tiba tertawa sendiri, ia menjawab, "Karena mengingat hal itu." Ide kekosongan. Suatu ketika, Plato membahas teori tentang ide sambil menunjuk satu cangkir di atas meja di depannya. Ia berkata, "Ada banyak cangkir di dunia, tetapi hanya ada satu ide cangkir dan kecangkiran ide cangkir. Ini mendahului semua cangkir yang ada. Aku bisa melihat cangkir di atas meja," potong Diogenes tetapi aku tidak dapat melihat kecangkiran. Plato menjawab, "Itu karena engkau memiliki mata untuk melihat cangkir." "Tetapi," lanjut Plato sambil menuding kepalanya dengan jari telunjuk, "engkau tidak memiliki akal untuk memahami kecangkiran." Diogenes berjalan menuju meja, meneliti cangkir, melihat isinya lalu bertanya, "Apa cangkir ini kosong?" Plato mengangguk. "Di mana kekosongan yang mendahului cangkir kosong ini?" tanya Diogenes. Plato diam sebentar dan berpikir, tetapi Diogenes mendekat lalu berkata, "Kamu akan menemukan kekosongan itu di sini," sambil jarinya menuding kepada Plato. Cara mencuci sayuran. Diogenes suatu hari mencuci sayuran di sungai sambil berlutut. Plato yang melihatnya lalu mendatanginya sambil berkata, "Demi Tuhan, Diogenes, kalau kamu tahu bagaimana caranya menunduk kepada raja, kamu tidak perlu mencuci sayuran." Diogenes menjawab, "Dan kalau engkau tahu bagaimana cara mencuci sayuran, kamu tidak perlu tunduk pada raja." Sokrates yang gila. Diogenes pernah ditanya pandangannya tentang Sokrates. Ia menjawab, "Orang gila." Pada saat yang lain, Plato pernah ditanya pendapatnya tentang Diogenes. Ia menjawab, "Sokrates yang gila." Diogenes sendiri sering mengejek Plato karena terlalu bertele-tele. Anjing kencing. Suatu hari Diogenes diundang pada pesta makan malam oleh seorang kaya. Malam itu salah seorang tamu merasa terganggu oleh perilaku Diogenes sampai ia melemparkan tulang padanya dan memanggilnya anjing. Diogenes lalu bangun, mendekati tamu tersebut, mengangkat satu kakinya dan mengencingi tamu tersebut.
Memancing makan malam. Seringkali saat mengemis, Diogenes diludahi oleh orang yang lewat di depannya. Biasanya Diogenes tidak peduli dengan itu dan hanya mengusap wajahnya dengan sapu tangan. Saat temannya mengingatkannya akan kebiasaannya itu, ia menjawab, "Kalau orang bisa sabar terpercik air laut untuk memancing ikan, bukankah aku harus sabar untuk menerima ludahan itu demi memancing datangnya makan malam?" Madu yang beracun. Diogenes suatu hari berdiri di luar tempat pelacuran sambil berteriak, "Pelacur yang cantik itu seperti madu yang beracun. Pelacur yang cantik itu seperti madu yang beracun." Pelacur yang cantik itu, para lelaki yang masuki tempat pelacur itu melemparinya dengan uang untuk membuatnya diam. Selanjutnya, setelah dirasa cukup, Diogenes mengumpulkan uang itu dan masuk ke tempat pelacuran. Mengajar murah hati. Diogenes ditanya mengapa ia selalu mengemis. "Untuk mengajar orang-orang," jawab Diogenes. "Oh, lalu apa yang kau ajarkan?" Diogenes menjawab, "Kemurahan hati." Pada saat yang lain, Diogenes pernah menjawab, untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana seharusnya mereka membelanjakan uang, kaya dengan kemiskinan. Diogenes ditanya, "Jelaskan padaku apa hikmah dari kemiskinanmu." "Kerja keras," jawab Diogenes. "Lalu apa nasihatmu pada orang kaya?" "Hindarilah semua kemewahan dalam hidup." "Mengapa?" "Karena biayanya terlalu besar. Orang kaya itu jauh lebih miskin dari orang miskin." "Bagaimana bisa?" "Sebab kemiskinan tidak bisa dibeli dengan uang." Mencari orang jujur. Pada suatu hari yang cerah, Diogenes berjalan mengelilingi pasar sambil membawa lampu kecil dan menengok kanan kiri seolah mencari sesuatu. Saat orang-orang menahannya dan bertanya apa yang ia lakukan, ia menjawab, "Aku mencari orang jujur." Takdir mencuri dan dipukuli. "Ini sudah takdirku untuk mencuri," kata seorang yang tertangkap basah mencuri oleh Diogenes. "Kalau begitu sudah takdirmu juga untuk dipukuli," kata Diogenes sambil memukulinya. Memacari laki-laki. Diogenes berlari-lari di tengah pasar sambil berteriak, "Wahai laki-laki, wahai laki-laki." Segera saja beberapa orang datang mengerumuninya. Ada anak muda pesolek dengan bunga di rambutnya, ada anak muda kaya yang pralente, memakai baju indah, yang tampak takut kena kotoran, seorang preman, seorang pedagang, dan beberapa yang lain, memenuhi panggilan Diogenes. Diogenes lalu melihat sekelilingnya, melihat orang-orang itu satu demi satu, lalu berbalik pergi sambil berkata, "Aku mencari laki-laki." Kebijaksanaan versus kekonyolan. Di tengah satu kajian yang serius di Kranium, Diogenes menyadari bahwa tidak seorang pun mendengarkan. Ia pun lalu bersiul dan menari untuk menarik perhatian. Segera saja banyak orang yang berkerumun di sekeliling dirinya. Diogenes lalu berhenti dan berkata, "Kalian orang-orang idiot, kalian tidak tertarik untuk memperhatikan kajian tentang kebijaksanaan, tetapi kalian segera tergerak untuk melihat satu penampilan yang konyol." Peduli filsafat, seorang tukang gosip berteriak, "Pikiranku tidak dibuat seperti itu. Aku tidak akan peduli dengan filsafat." Diogenes menjawab, "Mengapa kamu serius untuk hidup kalau kamu tidak peduli dengan hidup yang tepat?" Orang bijaksana. Suatu ketika seorang bertanya, "Katakan padaku, Diogenes, seperti apa penampilan orang yang bijaksana itu?" Seketika itu juga Diogenes berdiri tegak lalu mengelus-ngelus jenggotnya, menyucikan kutukan. Diogenes pernah mengumpulkan buah ara dan memasukkannya ke dalam tas yang ia bawa. Kemudian datanglah seorang menuju tempatnya lalu berkata, "Aku tidak akan menyentuh buah itu. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang menggantung diri di pohon itu. Pohon itu pasti sudah terkutuk." Sebelum menjawab, Diogenes menggigit satu buah ara yang diambilnya. Satu buah ara yang dibawanya. Sambil menghisap buah itu, ia berkata, "Sekarang aku sudah menyucikan pohon ini dari kutukan." Selalu berlawanan. Suatu ketika Diogenes masuk ke gedung teater padahal orang-orang baru keluar dari teater. Saat orang-orang bertanya mengapa ia melakukan hal itu, ia menjawab, "Melakukan yang berlawanan adalah kebiasaanku. Itulah yang aku lakukan sepanjang hidupku." Definisi manusia. Plato pernah mendefinisikan manusia sebagai binatang tanpa bulu yang berkaki dua. Saat Diogenes mendengar definisi Plato ini, ia mengambil ayam yang telah dicabuti bulunya, kemudian berkata, "Inilah manusianya, Plato." Beda hidup dan mati. Suatu hari Diogenes bertanya, "Apa bedanya hidup dan mati?" "Tidak ada bedanya," jawab Diogenes. "Lalu mengapa kamu lebih memilih hidup?" "Karena tidak ada bedanya."
Filosof selanjutnya yaitu David Hume. David Hume 1711 sampai 1776 adalah seorang ahli sejarah Skotlandia, filosof, ekonom, diplomat, dan penulis. Secara khusus dikenal sebagai tokoh empirisisme dan skeptisisme. Pemikirannya memberi corak dan pengaruh yang besar dalam perkembangan filsafat barat. Plesetan induksi David Hume. Anekdot berikut sering digunakan oleh David Hume untuk menertawakan teori induksi dan kausalitas. Setiap awal musim dingin, melintas rombongan burung migran. Pada saat yang sama, biasanya angka kehamilan meningkat, entah mengapa. Karena setiap tahun gejala ini muncul, maka orang lalu menyimpulkan bahwa ada korelasi antara rombongan burung migran dan kehamilan para wanita itu. Kesimpulan induktif yang dapat ditarik adalah burung-burung migran itulah yang menyebabkan kehamilan para wanita tersebut. Aku sudah terlalu kaya. Pada usia tuanya, David Hume pernah diminta untuk melanjutkan bukunya, History of England, dengan jilid tambahan. Ia menjawab, untuk jerih payah semacam itu, aku terlalu tua, terlalu gemuk, dan terlalu kaya. Suka dengan orang yang percaya. Meskipun dikenal sebagai filosof skeptis dan yang ateis, David Hume secara rutin mengikuti ceramah di gereja yang diselenggarakan oleh seorang pendeta ortodoks yang kaku. Suatu hari seorang temannya mengatakan bahwa kelakuan Hume semacam itu layak disebut hipokrit. Namun Hume menjawab, sebenarnya ya aku tidak percaya apapun yang dikatakannya. Namun ia sendiri percaya, sedangkan aku suka mendengar orang yang percaya dengan apa yang dikatakannya. Menolong dengan syarat. Saat kembali ke rumahnya di Newton tahun 1769, Hume yang badannya menjadi gemuk suatu hari terjatuh di lumpur dan susah untuk bangkit sampai seorang perempuan tua lewat. Perempuan itu berkata bahwa ia mau menolong Hume, sang filosof ateis, asalkan Hume mau membaca doa dulu kepada Tuhan. Filosof selanjutnya yaitu Bertrand Russell. Bertrand Arthur William Russell adalah seorang filosof dan ahli matematika Britania Raya yang ternama. Dia menulis banyak sekali buku brosur tentang berbagai masalah seperti filsafat, moral, pendidikan, sejarah, agama, dan politik. Sumbangan terbesarnya dalam bidang ilmiah adalah di bidang logika matematika. India adalah penemu noting. Suatu hari, seorang penulis dari India, R.K. Laxman, secara tidak sengaja bertemu dengan Bertrand Russell. Russell berkata, "You Indians have invented nothing, absolutely nothing." Laxman terkejut, heran karena merasa tiba-tiba saja dimaki-maki. Baru kemudian ia sadar ketika Russell menjelaskan bahwa yang Russell maksudkan dengan nothing adalah angka 0. Russell versus plagiator. Suatu hari Bertrand Russell didatangi oleh seorang penulis yang baru saja menyelesaikan satu buku yang banyak memplagiasi ide-ide Russell tanpa menyebut sumbernya. Anehnya, sang penulis ini malah meminta Russell untuk memberi pengantar bukunya. Russell pun menjawab, "Moralitas melarangku." Mr. Russell sudah mati. Pada tahun 1920, setelah sakit parah di Tiongkok, Russell pulang ke rumahnya dan menolak untuk memberikan wawancara pada siapapun. Sebuah lembaga pers di Jepang mengabarkan bahwa Russell telah mati. Saat banyak jurnalis ingin mengkonfirmasi kabar tersebut ke rumahnya, Russell menyuruh sekretarisnya mengirimkan berita. Karena Mr. Russell sudah mati, maka ia tidak bisa diwawancarai. Tidak ingin diganggu. Saat menjalani kehidupan yang sebagai mahasiswa di Harvard, William Jovanovic sering mengunjungi satu kafetaria yang terkenal murah harganya. Suatu hari, Jovanovic mendekati Russell yang juga makan di sana. "Mr. Russell," sapa Jovanovic, "aku tahu mengapa aku suka makan di sini, karena aku miskin. Tetapi kalau Anda?" Russell menjawab, "Karena aku tidak ingin diganggu." Julius Caesar sudah mati. Russell pernah bercerita, suatu ketika ada seorang datang kepadaku minta rekomendasi buku yang enak untuk dibaca karena ia sedang tertarik dengan filsafat. Aku pun memberikan saranku. Namun sehari kemudian ia datang lagi sambil mengatakan bahwa ia sudah membaca salah satu bukuku tadi dan hanya satu kalimat yang ia pahami. Namun satu kalimat itu tampaknya salah. Aku pun bertanya padanya, "Kalimat apa itu?" Ia mengatakan bahwa kalimat yang menurutnya salah adalah kalimat yang menyebut bahwa Julius Caesar sudah mati. Saat aku bertanya lagi mengapa ia tidak setuju dengan kalimat itu, ia menjawab, "Karena namaku adalah Julius Caesar." Seks bebas dan perceraian.
Russell dikenal sebagai pendukung seks bebas, dan hal ini ia tuangkan dalam beberapa karyanya. Beberapa kali berurusan dengan hukum karena pandangan kontroversialnya ini. Kehidupan keluarga Russell juga tidak terlalu baik. Ia bukan sosok suami yang setia. Terbukti selama hidupnya ia sempat 4 kali menikah. Desember 1894, Russell menikahi Alice Pearsall Smith dan berakhir dengan perceraian. Lalu ia menikah lagi dengan Dora Black dan menetap di Chelsea, Inggris, tetapi perceraian kembali terjadi. Tahun 1927 ia menikah lagi dan tahun 1935 kembali bercerai. Lalu pada 1935 tahun yang sama ia menikahi Patricia Helen Spence. Kebebasan di penjara. Tahun 1917, Bertrand Russell menulis satu artikel yang membuatnya ditangkap dan dipenjara selama 6 bulan. Meskipun demikian, di penjara ia mendapatkan perlakuan istimewa seperti pena, kertas, menulis dan membaca secara bebas. Di sini ia mendapat ketenangan dan kesempatan untuk menulis buku-bukunya. Saat ia membaca tulisan Lytton Strachey yang berjudul Eminent Victorians, ia tertawa terbahak-bahak sampai penjaranya mengingatkan bahwa penjara dimaksudkan untuk menghukum orang, tidak siap mempertahankan pemikiran. Suatu ketika Russell ditanya apakah siap mati untuk mempertahankan pemikirannya. Tentu saja tidak, jawabnya, karena aku mungkin saja salah. Mengecam agama dan hampir bunuh diri. Russell lahir di lingkungan religius. Sejak kecil ia sudah dituntut untuk menjalani kehidupan yang saleh dan religius. Hal inilah yang membuatnya memberontak karena merasa hampa. Ia bahkan pernah merencanakan untuk bunuh diri. Konon Russell sudah merancang rencana untuk bunuh diri, tapi tidak berhasil karena ia asik mengerjakan matematika. Akhirnya ia batalkan rencana bunuh diri itu karena ia merasa mendapat keasikan baru, yaitu matematika. Kebencian Russell kepada agama ini ia bawa sampai ia menjadi ilmuwan hebat. Pada tahun 1938-1944 ia berkelana ke Amerika dan mengajar di beberapa lembaga pendidikan. Namun karena kecamannya yang pedas terhadap agama, ia akhirnya dilarang mengajar. Buktinya tidak cukup Tuhan. Pada saat ulang tahunnya ke-70, Russell didatangi oleh seorang ibu yang tahu bahwa Bernard Russell ini seorang ateis. Sang ibu itu bertanya, "Russell, kalau kau nanti meninggal dan ternyata Tuhan itu ada, apa yang akan kamu katakan kepada Tuhan?" Saya akan katakan pada Tuhan, "God, the evidence is not enough." Tuhan, buktinya tidak cukup. Filosof selanjutnya, Aristoteles. Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi adalah seorang filosof Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander the Great. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda seperti fisika, matematika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi salah satu dari 3 filosof paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Anak yatim piatu yang disekolahkan kakak ipar. Ayah Aristoteles bernama Nicomakhus, seorang dokter istana era Raja Macedonia Amintans II. Nicomakhus ini meninggal saat Aristoteles kecil. Ibunya bernama Phaetis yang juga meninggal saat Aristoteles kecil. Setelah kematiannya ayahnya, Proxenus dari Atarneus yang menikahi kakak Aristoteles, Arimneste, berganti mengasuh Aristoteles. Saat Aristoteles berusia 17 tahun, Proxenus mengirimnya ke Athena untuk belajar. Di Athena, Aristoteles mendaftar di sekolah akademi milik Plato. Setelah Plato meninggal, teman Aristoteles yang bernama Hermias, seorang raja di Atarneus dan Assos di Misia, mengundang Aristoteles ke istana. Selama 3 tahun ia tinggal di sana. Ini dan di sini pula Aristoteles bertemu, lalu menikah dengan istrinya yang pertama, Phtias, sepupu Hermias. Fakta unik keluarga Aristoteles. Aristoteles menikahi Phtias, sepupu Hermias. Phtias memberikan seorang anak yang juga diberi nama Phtias. Ayah Aristoteles bernama Nicomakhus. Aristoteles juga memiliki anak bernama Nicomakhus yang tewas dalam pertempuran pada usia muda. Nama Nicomakhus ini kemudian dijadikan judul kumpulan pandangan Aristoteles, Nicomachean Ethics. Saat istrinya Phtias meninggal karena terjadi serangan dari orang-orang Persia, Aristoteles menikah dengan Herphilis yang nantinya melahirkan Nicomakhus. Herphilis semula adalah budak Phtias. Kisah filosof dan anak raja.
Pada tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles pulang kembali ke Macedonia menjadi guru seorang anak raja umur 13 tahun yang kemudian dalam sejarah terkenal dengan nama Alexander the Great. Aristoteles mendidik Alexander muda dalam beberapa tahun. Pada tahun 335 sebelum Masehi, sudah Alexander naik tahta kerajaan, Aristoteles kembali ke Athena dan di sana ia membuka sekolahnya sendiri, Lyceum. Aristoteles tinggal di Athena selama 12 tahun, satu masa yang berbarengan dengan karir penaklukan militer Alexander. Alexander tidak banyak meminta nasihat kepada bekas gurunya itu, tetapi dia berbaik hati menyediakan dana buat Aristoteles untuk melakukan penelitian-penelitian. Meskipun begitu, hubungannya dengan Alexander tidak terlalu harmonis. Aristoteles menolak cara kediktatoran Alexander saat Alexander menghukum mati sepupu Aristoteles dengan tuduhan berkhianat. Alexander sempat punya pikiran pula untuk membunuh Aristoteles. Bagi Alexander, Aristoteles terlalu demokratis. Tatkala Alexander meninggal tahun 323 sebelum Masehi, golongan anti Macedonia memegang tampuk kekuasaan di Athena dan Aristoteles pun didakwa kurang ajar kepada dewa. Aristoteles teringat nasib yang menimpa Socrates 76 tahun sebelumnya. Lalu ia lari meninggalkan kota sambil berkata dia tidak memberi kesempatan 2 kali kepada orang-orang Athena untuk berbuat dosa kepada para filosof. Aristoteles meninggal di pembuangan beberapa bulan kemudian pada tahun 322 sebelum Masehi dalam umur 32 tahun. Sesi pagi dan sesi siang. Sekolah yang didirikan oleh Aristoteles sifatnya terbuka dan bebas. Murid-muridnya bisa membawa makanan dan kuliah yang diberikan oleh sang filosof dilakukan sambil jalan-jalan di sepanjang pilar sekolah. Pelajaran di sekolah Aristoteles ini terbagi 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Pelajaran yang sulit diberikan pada saat sesi pagi dan pelajaran yang lebih mudah serta populer diberikan saat sesi siang. Pemikiran absurd sang filosof. Meskipun Aristoteles dikenal sebagai tokoh logika, etika metafisika, politik, dan lain sebagainya, serta memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran barat, banyak spekulasi filosofisnya yang terdengar absurd, khususnya setelah lahirnya berbagai temuan dan teori baru. Ia percaya bahwa matahari mengelilingi bumi. Ia juga percaya bahwa benda jatuh dengan kecepatan sesuai beratnya. Ia juga berpendapat bahwa perempuan memiliki gigi lebih sedikit dibandingkan laki-laki, dan jenis kelamin bayi ditentukan oleh arah angin saat bayi tersebut dilahirkan. Filosof selanjutnya yaitu Archimedes. Archimedes dari Sirakusa, sekitar 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi, adalah filosof, astronom, ahli matematika, dan penemu dari Yunani yang terkenal. Ia belajar di kota Alexandria, Mesir. Pada waktu itu yang menjadi raja di Sirakusa adalah Hieron II, sahabat Archimedes. Ia dibunuh oleh seorang prajurit Romawi pada penjarahan di kota Sirakusa. Meskipun ada perintah dari jenderal Romawi Marcellus bahwa ia tidak boleh dilukai, para ahli matematika memandang Archimedes sebagai salah satu matematikawan terbesar sejarah. Tangan yang tak pernah berhenti. Archimedes sejak kecil dikenal sangat aktif, tidak hanya saat memegang alat tulis, bahkan saat tidak memegang apapun. Archimedes dikenal selalu menggambar di pasir atau tanah yang lembek sebagai pengganti papan tulis. Dia akan menggambar sesuka hatinya. Apabila duduk di dekat perapian, dia akan mengambil barang atau sisa perapian dan digunakan untuk menggambar. Setelah mandi, biasanya dia akan melumuri seluruh tubuhnya dengan minyak zaitun yang lazim dipakai pada masa itu. Dan sebelum mengenakan pakaiannya, dia akan menggambar diagram-diagram dengan menggunakan jari kuku pada seluruh tubuhnya yang berminyak. Si pelupa makan. Ada sifat lain yang dikenal dari Archimedes, yaitu lupa makan. Archimedes memiliki sifat ini saat menekuni problem matematika. Kebiasaan ini ternyata sama dengan yang dimiliki 2 ahli matematika lain, yaitu Isaac Newton dan William Rowan Hamilton. Eureka, saat saya menemukannya. Kisah paling terkenal tentang Archimedes adalah kisah saat ia menemukan rumus untuk menghitung volume benda yang tidak mempunyai bentuk baku. Menurut kisah tersebut, sebuah mahkota untuk Raja Hiero II telah dibuat dan Raja memerintahkan Archimedes untuk memeriksa apakah mahkota tersebut benar-benar terbuat dari emas murni ataukah mengandung tambahan perak. Karena Raja Hiero II tidak mempercayai sang pembuat mahkota. Saat Archimedes merendam dalam bak mandinya, dia melihat bahwa air dalam bak tersebut mandinya ternyata tumpah keluar sebanding dengan besar tubuhnya.
Archimedes menyadari bahwa efek ini dapat digunakan untuk menghitung volume dan isi dari mahkota yang tersebut. Untuk membagi berat mahkota dengan volume air yang dipindahkan, kerapatan dan berat jenis dari mahkota bisa diperoleh. Berat jenis mahkota akan lebih berat daripada berat jenis emas murni apabila pembuat mahkota tersebut berlaku curang dan menambahkan perak ataupun logam dengan berat jenis yang lebih rendah. Karena terlalu gembira dengan penemuannya ini, Archimedes melompat keluar dari bak mandinya lalu berpakaian terlebih dahulu, keluar ke jalan dan berteriak, "Eureka!" atau "Saya menemukannya." Ketapel raksasa dan cermin pemusnah. Pada tahun 214 sebelum Masehi, pasukan Romawi menyerang kota Sirakusa, tempat tinggal Archimedes. Untuk mengusir pasukan Romawi, ia merancang berbagai macam jenis senjata, di antaranya ketapel yang bisa melontarkan 1 ton batu sejauh 600 kaki. Senjata lain buatannya yang cukup brilian adalah cermin. Dengan menggunakan cermin ini, Archimedes mengarahkan dan mengumpulkan sinar matahari ke arah kapal Romawi dan kemudian membuatnya terbakar. Filosof selanjutnya yaitu Alfred North Whitehead. Alfred North Whitehead lahir di Ramsgate, Kent, Inggris 15 Februari 1861 dan meninggal di Amerika Serikat 30 Desember 1947 pada umur 86 tahun. Ia adalah seorang matematikawan Inggris yang menjadi seorang filosof. Ia menulis tentang aljabar, logika, dasar matematika, filosofi ilmu pengetahuan, fisika, matematika, dan pendidikan. Putra pendeta bernama sama. Ayah Alfred North Whitehead juga bernama Alfred Whitehead. Ia adalah seorang pendeta Anglikan yang tinggal di Ramsgate. Ibu Alfred North Whitehead adalah Maria Sarah Buckmaster yang berasal dari London. Gambaran tentang ayah Whitehead adalah mempunyai banyak teman dan sangat bangga dengan pekerjaannya, sehingga sering disebut bahwa ia telah menguasai isi perjanjian baru daripada tugas keluarganya. Anak manja yang kesepian. Alfred Whitehead mempunyai 3 saudara dan Alfred adalah anak bungsu. Ia mempunyai 2 kakak laki-laki dan seorang kakak perempuan. Kedudukan sebagai anak bungsu membuat Alfred kecil, mudah sakit, dan manja. Hal ini membuat Alfred tidak pernah menikmati sekolah dasar dan pendidikan dasar diperoleh lewat ajaran ayahnya sampai dia berumur 14 tahun. Sebenarnya Alfred adalah anak yang sehat, tetapi menurut pandangan kedua orang tuanya ia dianggap anak yang sakit-sakitan. Disayang oleh ayah dan kedua saudara laki-lakinya, tetapi kurang mendapat perhatian dari ibunya, membuat ia menyatakan bahwa masa kecilnya tidak bahagia dan kesepian. Ahli kimia yang jelek. Suatu ketika pada tahun 1933, Alfred North Whitehead menyatakan keheranannya karena seorang ahli kimia organis bisa dipilih menjadi rektor Harvard. Seorang temannya mengingatkan bahwa Carlo W. Elliott, rektor yang sukses pada tahun 1869 sampai 1909 adalah juga seorang ahli kimia. Whitehead membantah, tapi dia ini kan ahli kimia yang jelek. Ide tentang sesuatu. Whitehead suatu ketika ditanya manakah yang lebih penting, ide ataukah sesuatu yang nyata. Mengapa harus bertanya begitu? Tanya Whitehead. Ide di kepalaku selalu tentang sesuatu yang nyata. Filosof selanjutnya yaitu Albert Einstein. Albert Einstein adalah seorang ahli fisika kelahiran Jerman. Ia mengembangkan teori relativitas yang merupakan salah satu dari 2 pilar fisika modern. Di samping mekanika kuantum, karya-karya Einstein juga dikenal pengaruhnya dalam bidang filsafat ilmu. Salah satu rumus fisika yang sangat terkenal dari Einstein adalah E sama dengan mc kuadrat, yang dapat dikatakan rumus paling populer sepanjang sejarah. Ia menerima hadiah Nobel dalam bidang fisika tahun 1921. Jenius yang tak terduga sebelumnya. Pada masa kecilnya tidak ada seorang pun yang menduga bahwa Albert Einstein akan menjadi orang besar yang dikenal kejeniusannya. Ibunya lebih khawatir melihat sang anak memiliki bentuk kepala yang aneh, tidak seperti bayi lain. Einstein termasuk anak yang lambat bicara. Sampai umur 9 tahun ia belum dapat berbicara dengan jelas. Sang penyendiri dan sindrom yang dideritanya. Einstein kecil yang belum bisa berbicara lebih suka menyendiri. Para dokter ahli perkembangan anak ada yang menduga Einstein terkena kelambatan perkembangan mental yang disebabkan oleh sindrom Asperger yang mengarah kepada autisme. Ada pula dokter ahli anak yang menduga Einstein sedang mengalami proses pemikiran visual dan melakukan eksperimen-eksperimen pikiran. Dugaan-dugaan ini didasarkan kepada sorot matanya yang tajam bila memandang suatu benda. Terlebih lagi bila ia tertarik kepada benda tersebut.
Pandangan matanya seolah ingin mengetahui rahasia yang ada di balik benda yang dipandangnya. Selain itu, ada juga yang menduga Einstein kecil mengidap disleksia, sulit bicara, dan timbul sifat pemalu. Hal-hal yang membangunkan Einstein. Kompas. Pada tanggal 14 Maret 1884, bertepatan dengan ulang tahunnya yang kelima, Einstein menerima hadiah yang tidak lazim dari ayahnya sebagai hadiah ulang tahunnya. Hadiah yang dimaksud adalah kompas, alat petunjuk arah. Hadiah ini memiliki dampak luar biasa bagi Einstein. Kemana-mana kompas tersebut selalu dibawanya, dan hadiah ini merangsang otak Einstein. Kompas ini merangsang Einstein untuk bertanya segala sesuatu yang tidak diketahuinya. Einstein kecil mulai banyak bertanya dan mulai lancar berbicara seperti anak sebayanya. Walaupun demikian, kebiasaan menyendirinya masih berlangsung. Saat mulai dapat membaca, maka yang dilakukannya ketika menyendiri adalah membaca. Filsafat. Dalam usia yang relatif sangat muda, Einstein mulai menunjukkan ketertarikan kepada filsafat melalui buku-buku yang dibacanya. Meskipun hanya bisa membaca buku-buku filsafat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Einstein sudah mulai melahap buku-buku filsafat kelas berat, seperti Critique of Pure Reason karya Immanuel Kant, buku filsafat dan agama karya Spinoza, dan buku autobiografi Mahatma Gandhi yang menurutnya sangat membekas dalam hatinya. Buku-buku lainnya yang menjadi favorit Einstein adalah A Bell for Adano dan The Wall karya John Hersey. Juga buku-buku sastra karya Dostoyevsky, Leo Tolstoy, dan Herodotus. Melalui buku-buku filsafat inilah Einstein terasah kemampuan berpikirnya. Tukang bolos kuliah. Albert Einstein dikenal sering membolos kuliah dan sering berargumen secara keras dengan profesor yang mengajarinya di Institut Politeknik Zurich, Swiss. Karena sering bolos, profesor matematikanya Hermann Minkowski bahkan sampai menjulukinya si anak malas tanpa masa depan. Meskipun demikian, Albert Einstein tetap seorang mahasiswa yang cerdas. Ia sering membolos karena ia tahu pasti akan lulus saat ujian matematika datang. Semua teori yang diajarkan sang dosen di kampus ternyata sudah ia pelajari saat ia berusia 12 tahun, jauh sebelum masuk bangku kuliah. Secara jujur, Einstein mengakui bahwa semua ilmu yang Hermann coba ajarkan sudah ia ketahui. Ia pun mengaku tidak suka dengan mata pelajaran yang berbau hafalan seperti sejarah, geografi, dan bahasa yang menurutnya sangat tidak menantang. Oleh orang-orang di sekitarnya, Albert Einstein muda dikenal sebagai anak ajaib yang senang belajar matematika, musik, dan sains. Pamannya, Jacob Einstein, adalah seorang yang mengajarinya aljabar. Sementara itu, mahasiswa cerdas Max Talmud adalah orang yang mengajarinya pelajaran filsafat dan sains. Einstein mengaku bahwa ilmu-ilmu yang membuatnya pintar justru datang dari luar kampus, sehingga ia malas berlama-lama duduk di kelas mendengarkan dosen yang mengajari sesuatu yang ia sudah tahu. Ia bahkan pernah berkata, andai saja tidak dipaksa orang tuanya belajar secara formal di sekolah dan kampus, ia yakin bahwa akan bisa lebih banyak menemukan teori-teori hebat dalam hidupnya. Rambut Einstein. Suatu ketika ada seorang siswa bertanya kepada Einstein, "Mengapa rambut Anda dibiarkan amburadul begitu?" Einstein menjawab, "Supaya sedikit bergaya." Bagian jujur. Suatu ketika Albert Einstein berada di hadapan bayi seorang temannya yang berusia 18 bulan. Bayi tersebut menatap wajah tua dan keriput Einstein, lalu mulai menangis. "Kaulah orang pertama selama hidupku," kata Einstein sambil mengelus wajahnya, "yang secara jujur mengatakan apa yang kamu pikirkan tentang aku." Teori relativitas. Einstein sering ditanya orang untuk menjelaskan tentang teori relativitas. Suatu ketika karena ia jengkel, ia menjawab, "Letakkan tanganmu di atas kompor panas selama semenit, maka rasanya seperti 1 jam. Lalu duduklah dengan gadis cantik selama 1 jam, maka rasanya seperti 1 menit. Itulah relativitas." Keturunan dewa. Saat Einstein mengunjungi Jepang tahun 1922, ia berjalan-jalan di Tokyo. Uniknya, kemanapun ia pergi, orang-orang yang mengenal dan mengaguminya berjalan mengikuti di belakangnya. Hal ini cukup mengherankan dan mengganggu bagi Einstein. Lalu ia berkata kepada orang-orang itu, "Aku bukan keturunan dewa." Soal kaos kaki. Suatu ketika ada orang yang mengingatkan Einstein untuk memakai kaos kaki. Einstein menjawab, "Aku ini telah tua. Pada usia seperti aku ini, orang akan mengurungkan niatnya justru ketika orang mengingatkannya." Soal yang sama. Suatu ketika Einstein dikunjungi oleh salah seorang mahasiswa. Soal-soal tahun ini ternyata sama dengan soal tahun lalu, kata sang mahasiswa. "Ya," jawab Einstein, "tetapi tahun ini jawabannya berbeda." Sopir Einstein. Suatu hari
Dalam kegiatan dosen tamu, sopir Einstein yang selalu duduk di belakang Einstein saat memberi kuliah menyatakan bahwa ia mungkin bisa memberi kuliah seperti Einstein karena ia sudah mendengarnya berkali-kali. Karena merasa yakin, dalam kegiatan selanjutnya Einstein dan sopirnya bertukar tempat. Einstein menjadi sopir dan duduk di belakang saat kelas dimulai. Saat meniru Einstein memberikan ceramah yang kacau balau, sang sopir ini banyak mendapat pertanyaan dari para peserta kajian. Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ia hanya berkata, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sangat mudah. Aku berani bertaruh sopirku yang duduk di belakang itu bisa menjawabnya. Satu sudah cukup. Segera setelah Einstein pulang dari Jerman tahun 1932, 100 ilmuwan yang dibayar oleh Nazi menerbitkan buku berjudul 100 Authors Against Einstein yang mencela teori relativitas. Kalau aku keliru, kata Einstein menjawab kritikan tersebut, sebenarnya satu ilmuwan saja sudah cukup. Ihwal baju. Istri Einstein sering menasihati suaminya untuk memakai baju yang lebih resmi saat di kantor. Mengapa harus begitu, kata Einstein. Toh di sana semua orang mengenalku. Pada saat lain, ketika mendapat undangan konferensi internasional, istrinya kembali meminta Einstein untuk memakai baju lebih resmi. Mengapa begitu? Jawab Einstein lagi. Toh di sana tidak ada orang yang mengenalku. Kisah penjepit kertas. Suatu ketika Einstein dan asistennya mencari penjepit kertas untuk menyatukan paper fisika yang baru saja selesai. Mereka akhirnya menemukan satu penjepit kertas, tetapi penjepit itu telah bengkok dan sukar dipakai. Akhirnya mereka pun mencari alat yang bisa dipakai untuk meluruskan penjepit bengkok tersebut. Saat mencari alat itu, mereka menemukan sekotak penjepit kertas yang baru. Anehnya, Einstein mengambil salah satu penjepit kertas yang baru tersebut dan menggunakan sebagai alat untuk meluruskan penjepit yang bengkok tadi. Asistennya keheranan bertanya, mengapa ia repot seperti itu? Sekali aku menetapkan tujuan, kata Einstein, susah untuk membelokkanku. Foto menggerutkan dahi. Ada satu foto bagus Einstein yang diambil tahun 1953 oleh Ernst Haas. Foto ini menunjukkan Einstein sedang memegang dagunya sambil mengerutkan dahi, seolah seorang merenungi misteri alam semesta. Sebenarnya foto tersebut diambil oleh Hans dengan cara meminta Einstein menunjukkan judul buku tertentu di rak bukunya yang tidak terbatas. Einstein pernah berkata, hanya ada dua hal di dunia ini yang tidak terbatas, yaitu alam semesta dan kebodohan manusia. Namun, aku tidak begitu yakin dengan yang pertama. Tidak mudah. Albert Einstein menghabiskan 2 dekade terakhir umurnya untuk menyatukan antara fisika kuantum dan teori relativitas. Suatu ketika ia berkata kepada seorang temannya bahwa sebentar lagi ia akan menemukan penemuan terbesar manusia. Meskipun 2 minggu kemudian ia berkata, ternyata tidak mudah. PR matematika. Suatu hari Einstein menerima surat dari seorang gadis berusia 15 tahun yang meminta bantuannya menyelesaikan PR matematika. Gadis muda ini kemudian mendapat jawaban yang membingungkan. Satu halaman penuh dengan diagram-diagram yang sukar dipahami, disertai sebuah kalimat dari Einstein. Jangan takut dengan kesulitanmu dalam mengerjakan matematika. Yakinlah bahwa kesulitan yang aku miliki jauh lebih besar. Kegelisahan saingan. Saat menghadiri satu simposium fisika di Vegas, Einstein mencengangkan para kolega intelektualnya karena ia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain judi dan menghabiskan uang di meja roulette. Einstein bermain judi di sana seakan tidak ada lagi hari esok, kata seorang ahli fisika ternama. Yang menggelisahkan aku adalah, lanjut ilmuwan yang lain, jangan-jangan ia menemukan sesuatu yang baru. Nomor telepon. Saat seorang temannya menanyakan nomor telepon, Einstein mengambil buku telepon dan mencari nomor teleponnya sendiri. Temannya ini keheranan bertanya, kamu tidak ingat nomor teleponmu sendiri? Tidak, jawab Einstein. Mengapa aku harus menghafalkan sesuatu yang bisa kuperoleh dengan mudah dari buku? Tidak bisa diharapkan. Pada tahun 1898, Einstein muda melamar untuk masuk ke Munich Technical Institute, tetapi ditolak. Alasannya, pihak institut menyatakan tidak bisa diharapkan. Istri Einstein. Suatu ketika, istri Albert Einstein melakukan tur ke Mount Wilson Observatory di California. Observatorium ini memiliki teleskop terbesar di dunia. Pemandu tur tersebut menjelaskan, salah satu fungsi dasar dari semua peralatan yang canggih ini adalah untuk mengukur luas dan bentuk alam semesta ini. Istri Einstein tidak sadar berkata, suamiku melakukan hal itu hanya di atas amplop bekas. Istri kedua Einstein, Elsa, suatu ketika ditanya, apakah ia mengerti teori relativitas temuan suaminya? Tidak, jawabnya. Tapi aku tahu suamiku dan aku tahu ia dapat dipercaya. Antara Jerman, Prancis, dan Yahudi.
Setelah rumusan utama teori relativitas selesai pada tahun 1915, Einstein merupakan kelahiran Jerman dan keturunan Yahudi, memberikan ceramahnya di Prancis. Kalau teori relativitas terbukti benar, kata Einstein, Jerman akan mengklaim aku sebagai orang Jerman, dan Prancis akan menyatakan bahwa aku adalah warga dunia. Namun kalau ternyata teoriku salah, Prancis akan menyatakan bahwa aku adalah seorang Jerman, dan Jerman akan menyatakan bahwa aku adalah seorang Yahudi. Belajar di usia tua. Di suatu pesta makan malam, Einstein duduk di sebelah seorang gadis tetangganya. Apa pekerjaan Anda? Tanya gadis itu. Aku menghabiskan waktuku untuk mengkaji fisika, kata Einstein. Maksudku kamu belajar tentang fisika di usia tua ini? Aku saja sudah lulus mata pelajaran fisika tahun lalu, kata gadis itu. Charlie Chaplin. Suatu hari, Einstein berada di tengah para bintang film karena diundang oleh Charlie Chaplin untuk menghadiri pemutaran perdana film City Lights. Hadirin memberikan tepuk tangan yang meriah terhadap dua tokoh besar tersebut. Mereka bertepuk tangan padaku karena mereka bisa memahamiku, kata Chaplin. Dan mereka bertepuk tangan untukmu karena tidak seorang pun memahamimu, lanjut Chaplin pada Einstein. Pekerjaan berpikir. Sebelum berkunjung di Berlin Astrophysical Observatory pada suatu hari, Einstein dan temannya yang sama ahli fisika, Philipp Frank, sepakat untuk bertemu di jembatan Potsdam. Saat Frank berkata bahwa ia akan terlambat, Einstein menyuruhnya agar jangan khawatir, ia akan menunggu. Setelah lama menunggu, akhirnya Frank datang dan meminta maaf karena menyia-nyiakan waktu Einstein. Einstein menjawab, pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan berpikir, yang bisa dilakukan di mana saja, di jembatan maupun di rumah. Masa depan. Suatu ketika Einstein ditanya tentang prediksinya terhadap masa depan. Aku tidak pernah takut tentang masa depan, jawabnya, karena ia akan segera datang. Pencurian otak Einstein. Setelah kematiannya tahun 1955, secara diam-diam otak Einstein dicuri oleh seorang dokter bedah bernama Thomas Stoltz Harvey saat jasad Einstein diotopsi di Princeton Hospital Pathologist. Thomas saat itu berniat meneliti otak Einstein tanpa izin dari keluarganya. Akibatnya ia dipecat dari rumah sakit karena menolak memberikan kembali otak Einstein yang dicurinya. Setelah bertahun-tahun meneliti, akhirnya Thomas mendapatkan izin dari anak Einstein, yaitu Hans Albert Einstein. Thomas pun mengirimkan irisan-irisan otak Einstein kepada peneliti di seluruh dunia yang tertarik untuk meneliti otak Einstein. Salah satu peneliti yang menerima irisan otak Einstein tersebut adalah Marian Diamond dari UC Berkeley. Dalam penelitiannya, Marian Diamond mengungkapkan bahwa otak Einstein mempunyai glial cell yang lebih banyak dibandingkan otak orang biasa. Organ inilah yang mempengaruhi daya tangkap otak untuk memproses dan menganalisis data. Pada penelitian lain, Sandra Wilson dari McMaster University mengatakan bahwa Einstein kekurangan partikel wrinkle tertentu di otak yang disebut viscera sylvian. Wilson berspekulasi bahwa ini adalah sebuah anomali neuron otak. Hal ini menurut Sandra Wilson membuat Einstein mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Selain itu, otak Einstein dapat pada bagian lobus parietal inferior sangat padat. Hal inilah yang membuat Einstein lebih cerdas dalam hal matematika dibandingkan dengan orang yang punya otak biasa. Otak Einstein yang dijaga selama puluhan tahun ini akhirnya hancur ketika Thomas yang saat itu mendapat undangan khusus dari cucu Einstein bersama sang penulis Michel Paterniti mengadakan perjalanan ke California. Celakanya otak Einstein yang saat itu disimpan dalam sebuah tabung justru tumpah saat diletakkan di bagasi. Kisah perjalanan itu kemudian ditulis dalam sebuah buku berjudul Driving Mr. Albert, A Trip Across America with Einstein's Brain oleh Michel Paterniti. Pada tahun 1998, saat usia Thomas menginjak 85 tahun, ia mengirim otak Einstein yang sudah menjadi tumpahan kepada Dr. Elliot Krauss, staf patologis di Princeton University, disertai dengan sebuah surat yang intinya Thomas sudah lelah untuk menjaga peninggalan suci dari sang jenius revolusioner ini. Filosof selanjutnya yaitu Alfred Julius Ayer. Alfred Julius Ayer 1910 sampai 1989 adalah seorang filosof Inggris yang terkenal karena pemikirannya tentang positivisme logis, terutama melalui bukunya Language, Truth and Logic, dan The Problem of Knowledge.
1956. Ayer adalah seorang profesor filsafat dan logika di Universitas London sejak tahun 1946 hingga 1959. Ia dididik di Saint Vincent Preparatory School, kemudian menangkan beasiswa dari Gereja Kristus di Oxford. Ayer juga merupakan seorang tokoh sosial yang terkenal pada zamannya. Salah satu karya penting dari Ayer adalah pada tahun 1988, tak lama sebelum kematiannya, yaitu sebuah artikel yang judulnya berarti "Apa yang saya lihat ketika aku sudah mati". Artikel ini menggambarkan pengalaman menjelang kematian. Dari pengalaman ini, Ayer berkata bahwa keyakinan sedikit melemah ketika akan menghadapi kematian dalam hidupnya. Ayer versus Tyson. Pada suatu hari di sebuah pesta, seorang pria hitam sedang mengganggu seorang wanita cantik supermodel Naomi Campbell. Pria yang mengganggunya besar, hitam, kuat, dengan leher besar seperti beton. Nama pria ini adalah Mike Tyson, sang juara tinju dunia. Pukulannya bisa membuat orang melayang, tetapi ada satu orang yang berani berdiri menghalangi. Pria ini tua, berambut putih dan bertubuh kecil. Umur pria ini 77 tahun, seorang keturunan Yahudi. Naomi pun berhasil menghindar dari gangguan Tyson. Mike Tyson, sang juara dunia yang terganggu oleh pria itu, berkata dengan lantang, "Apa kau tak kenal siapa aku? Aku ini juara dunia tinju kelas berat." Pria tua ini tampaknya tak gentar, "Dan saya adalah mantan profesor logika dari Universitas Wickham. Kita berdua jawara dalam bidang kita masing-masing. Jadi mari bicarakan ini secara rasional." Pria itu adalah Ayer. Mempertimbangkan menjadi tap dancer. Tahun 1929, Ayer belajar di Christ's Cross di bawah bimbingan Gilbert Ryle yang menyarankan dia untuk membaca buku Tractatus karya Wittgenstein. Pada 1935, dia menyelesaikan buku Language, Truth, and Logic dan mulai memikirkan jalan karir lain, yaitu sebagai tap dancer, penari yang menggunakan sepatu khusus serta lantai kayu sebagai instrumen perkusi. Namun keinginan ini tidak jadi ia wujudkan. Bangkit dari kematian. Salmon asap pernah hampir membunuh Ayer. Suatu ketika ia ambruk setelah makan salmon asap. Oleh dokter ia dinyatakan mati secara klinis. Ajaibnya, ia bisa bangkit dan hidup lagi. Karena itulah kemudian banyak rumor berkembang yang menyatakan bahwa ia telah bertemu Tuhan dan tidak lagi menjadi ateis. Namun kabar itu dibantahnya mentah-mentah. Ayer benar-benar menutup mata tahun 1989. Sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan buku Filosofi Juga Manusia.